ini sini ada Rama gitu ya. Rama sebagai moderator dari Siaga Academy. Nah, Siaga Academy ini adalah komunitas yang kita adakan oleh kita dan untuk kita, yang mana komunitas ini istilahnya mengajak untuk bisa membuat atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, apalagi di sini juga kerjasama dengan Samawa Consulting, cocok banget gitu ya. Wah, luar biasa. Dan memang sahabat Siaga, untuk Siaga Academy ini itu tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga disupport secara menyeluruh oleh yang namanya Kaila Wedding sebagai paket wedding atau wedding package, dan juga service organizer sebagai wedding organizer, seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi di sini sahabat Siaga dengan mengikuti Siaga Academy ini gratis, dia bisa diikuti secara jangka panjang gitu ya, boleh banget. Jadi sahabat Siaga ajak sebanyak-banyaknya teman-temannya yang barangkali membutuhkan gitu ya, membutuhkan untuk ilmu, untuk wawasan dalam membekali pernikahan, dalam membekali di menjalani rumah tangga, seperti itu. Ajak aja untuk ikutan kelas edukasi pernikahan ini, Siaga Academy. Oke, gitu ya. Oke, ini Rama juga sudah kenalan. Nah, nantinya di sini karena Siaga Academy bekerja sama dengan Samawa Consulting, nah maka di sini nanti akan ada pemateri yang Rama hadirkan spesial untuk sahabat Siaga semuanya dari Samawa Consulting. Nah, di sini ada seorang expert bernama Rifko Rafifah yang menjadi konselor pernikahan Islami. Wah, luar biasa. Jadi, sahabat Siaga nggak rugi meskipun mengikuti kelas pernikahan Siaga Academy ini dengan gratis. Jadi, ini nggak kaleng-kaleng gitu ya. Jadi, dimanfaatkan sebaik mungkin, catat dengan baik materinya, dan aplikasikan di kehidupan kita. Seperti itu ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, di sini Rama menyampaikan aturannya terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama, di sini kami harapkan untuk semua sahabat Siaga bisa mengikuti kelas edukasi pernikahan ini Siaga Academy ya, untuk ini dari awal sampai akhir, seperti itu ya. Jadi Recording in progress. Jangan sampai terlewat, jangan sampai putus di tengah jalan, itu sayang banget. Apalagi cuma di awal-awal doang nih, lama belum memulai gitu ya materinya, menyerahkan materinya ke pemateri, tapi sahabat Siaga sudah keluar. Itu sayang banget. Jangan sampai ketinggalan, harus mengikuti sampai akhir ya. Kemudian sahabat Siaga, kalau misalkan sahabat Siaga ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom chat ya. Kolom chat boleh banget, langsung aja di kolom chat. Nah, kalau misalkan sahabat Siaga ada yang mungkin malu-malu atau mungkin kurang berkenan ya disebutkan namanya, nanti itu boleh nanti personal chat aja langsung ke Rama gitu ya, chatnya di Zoom ini. Nah, nanti akan dibantu jawab oleh pemateri di akhir sesi, begitu ya. Oke, dan nanti ketika misalkan ada sesi tanya jawab, ketika Rama mempersilahkan menyebutkan nama, boleh banget nanti yang disebut namanya langsung menyampaikan pertanyaannya. Jadi jangan sampai disampaikan terlebih dahulu sebelum Rama menyebutkan nama. Begitu ya. Oke ya, bisa dipahami ya di sini ya sama sahabat Siaga semuanya ya. Boleh. Nah, di sini sahabat Siaga, sekali lagi Rama juga menyampaikan, yuk langsung aja disiapin catatannya, cemilannya, minumannya, jangan sampai ketinggalan. Nanti takutnya pas tengah-tengah materi, sahabat Siaga, wah ini buru-buru ngambil catatan, kemudian buru-buru ngambil minum karena haus ya. Jangan sampai, karena nanti sahabat Siaga bakal ketinggalan, sayang banget ya. Boleh Rama berikan kesempatan sahabat Siaga untuk menyiapkan semuanya. Oke, nah yuk coba dong Rama cek dulu siapa yang sudah siap semuanya dan langsung siap menyimak. Oke, kasih jempolnya di kolom chat, boleh ya? Boleh dong. Yuk, coba yuk yang sudah siap. Oke. Wah, ini ada Junior Indah, udah siap. Setio, udah siap. Ini coba Rama juga mau kasih emoticon ya, pakai PC Gunung Sari. Oke, siapa aja nih yang sudah siap? Nih, kasih jempol dulu. Oke. Ini banyak banget yang sudah siap ya. Sambil menunggu
Ya, sahabat siaga yang lain menyiapkan. Ada Muhammad Bakir sudah siap, Hayati siap, Astri siap, Nina siap, Afifa, Baekhyun, gitu ya. Ada Zahratul Siti, ada Isnin, ada FND, Gas, ya. Luar biasa Easy semangat banget. Ada dear. Fani, ada Dwi, Palette. ada Shadow Rianti, palette ada that Hayati, easy ada dear. Ryan, Diana, Mardika, Dia, Nikmah, Dokter Julius, wow luar biasa, ini ada dari kalangan dokter juga yang ikutan ya. Ada Iza, ada Melur, ini Fatimah gitu ya. Sudah siap, ada Arsya juga sudah siap, wah luar biasa ya. Oke, sebelum dimulai Rama di sini punya pantun. Sudah siap ya? Boleh dong nanti ada yang bantu nyautin, cakep gitu ya. Boleh ya? Oke, yuk. Rama mulai pantun nih ya. Jalan-jalan ke kota tua. Cakep. Oke. Jalannya sama keluarga. Cakep. Udah siap semuanya? Cakep. Materinya. Silakan. Siap. Udah siap ya? Siap. Oke, siap semuanya. Luar biasa. Silakan untuk Rifko Ratifa, kami persilakan. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya Rama gitu ya. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya semangatnya teman-teman semua di sini, mulai dari usia berapa tadi 18 tahun sampai 60 tahun pun ada ya berkumpul di sini. Justru luar biasa banget nih semangatnya, Masya Allah gitu ya. Meskipun udah pernikahannya tadi 22 tahun, tapi tetap masih mau belajar, mencari ilmu, karena memang ya sejatinya ilmu itu butuh dipelajari seumur hidup ya, gak ada habisnya ibaratnya begitu. Kayak di sini harapannya semoga dari apa yang saya sampaikan gitu ya nanti ke depannya bisa menjadi pembelajaran bersama untuk rekan-rekan semuanya dari berbagai macam kalangan usia gitu ya. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil hikmah sama-sama untuk mengantisipasi dan mengenali gitu ya, mengenali perselingkuhan yang selama ini terjadi gitu ya. Apalagi kalau tadi dengar dari apa yang disampaikan juga nih Sari Rama, ada yang 17 tahun bahkan. Oke. Nalat berarti ya, bukan 18 tahun tapi 17 tahun. Jadi 17 tahun sampai 60 tahun pun ada gitu ya untuk belajar sama-sama di sini. Nah, akhirnya harapannya di sini dari berbagai macam wilayah tadi ya, ada yang dari Gresik, ada yang dari Surabaya, Sidoarjo, bahkan dari Jakarta, Makassar. Luar biasa ya teman-teman semua bisa bergabung belajar sama-sama di sini. Nah, padahal ya nggak semua orang loh mau meluangkan waktunya untuk belajar, tapi nyatanya di sini rekan-rekan semuanya mau meluangkan waktu sama-sama untuk belajar. Nah, oleh karenanya di sini Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah siap semua kan ya? Kita mulai materinya. Bentar, saya coba share screen dulu ya. Apa sudah kelihatan? Sudah. Oke, baik. Nah, di sini kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini, pada malam ini, terima kasih juga nih atas semuanya sudah hadir gitu ya buat belajar. Di sini kita bakalan belajar mengenali gitu ya sebab dan ciri-ciri pasangan selingkuh. Nah, teman-teman semua di sini pada antusias banget ya buat memahami tentang dunia perselingkuhan yang kadang itu nggak ada habisnya bahkan gitu kan. Karena ya apalagi kalau kita berpijak pada permasalahan yang itu terjadi di dunia ya entertain saat ini, apalagi yang dialami ya sama public figure yang mungkin selama ini lagi ya viral gitu ya, banyak kasus-kasus yang notabene saat ini lagi booming nih, lagi rame. Nah, mungkin di sini udah pada tahu kan ya permasalahannya public figure sekarang itu soal apa aja. Nah, salah satunya kan bisa kita lihat nih, sampai ada pernyataan bahwasannya dunia pernikahan sedang tidak baik-baik saja. Nah, kita akan bisa melihat ya dari berbagai macam rangkaian kasus-kasus perselingkuhan, apalagi kalau yang sekarang lagi booming gitu ya, mulai
dari kasusnya Virgun yang dengan Inara Rusli sampai akhirnya berujung pada perceraian gitu ya, drama panjang tentang perselingkuhan yang macam-macam. Bahkan ada juga nih yang kedua ada Dahlia Poland ya dan Fandi yang akhirnya diterpa isu perselingkuhan adanya orang ketiga, padahal di satu sisi ini pasangannya sudah mengorbankan banyak hal nih, mengorbankan karirnya, mengorbankan waktunya untuk mengurus anak-anak dan lain sebagainya, tapi justru malah diselingkuhi. Bahkan ada juga nih public figure ya, Desta mungkin selama ini kita kenal gitu ya sebagai sosok MC. Nah justru ya awalnya pernikahannya kelihatannya harmonis, pernikahannya kelihatannya baik-baik saja gitu ya, tapi nyatanya justru tiba-tiba dapat berita gugat cerai, bahkan sampai ada isu perselingkuhan gitu ya di dalamnya, yang akhirnya ya suatu ya ibaratnya pernikahan yang itu kita anggap harmonis, kita anggap ya kesannya baik-baik aja, ternyata nggak baik-baik aja di balik itu, malah ada yang sampai tiba-tiba gugat cerai. Pun kalau misalkan kita flashback nih ke belakang gitu ya, ada kayak seperti Ayu gitu ya, yang grup dari Sabian dan istrinya justru ya diterpa isu perselingkuhan juga. Apalagi sempat nih ada berita yang rame, perselingkuhannya itu bukan cuman antara kita dengan antara suami dengan orang lain, tapi justru suami dengan mertuanya sendiri. Itu kan ya cukup fatal ya gitu kan, sampai kita nggak habis pikir ternyata perselingkuhan itu nggak cuma antara kita dengan orang lain nih, tapi justru ada yang itu antara menantu dengan mertuanya. Itu kan kayak di sinetron yang kadang ya nggak mungkin gitu ya, tapi nyatanya justru malah itu benar-benar terjadi di kisah nyata. Ada juga nih Win, kalau kalangan anak-anak muda kenal gitu ya sama Reza Arab yang akhirnya dapat isu tentang perselingkuhan juga. Makanya kan di sini kalau kita kadang ngerasa kondisi saat ini tuh ya kita nggak apa-apa, atau kita nggak ada masalah kok dengan pasangan loh, tapi justru kalau kita nggak belajar dari pernikahan orang lain, nggak belajar dari kasus orang lain gitu ya, ibaratnya maaf ada iklan sebentar. Nah akhirnya kan dari sini kalau kita tidak berkaca nih pada permasalahan yang dialami sama orang lain, jatuhnya kadang-kala kita ngerasa baik-baik aja. Nah jangan sampai kita awalnya ngerasa baik-baik aja, ngerasa nggak butuh ilmu, jatuhnya ketika itu nauzubillah min dzalik ya terjadi sama kehidupan kita jadi panik, kita jadi shock, kita jadi bingung nih, aduh harus gimana nih gitu kan, barulah akhirnya terdorong buat cari ilmu. Padahal sebenarnya untuk mencari ilmu itu jauh lebih baik untuk diantisipasi, bukan untuk diperbaiki, karena memang memperbaiki kan jauh lebih sulit ya dibandingkan kita mengantisipasi sejak awal. Nah karena dunia pernikahan memang sedang tidak baik-baik saja gitu ya, apalagi kasus perselingkuhan itu sangat marak terjadi di era digital saat ini gitu ya, yang lewat ada yang selingkuh lewat sosial media, ada yang difasilitasi lewat aplikasi OpenBO gitu ya, bahkan ya ada yang udah jadi permasalahan perselingkuhannya itu nggak cuma antara dirinya dengan orang lain, tapi ada yang bahkan sama jenis loh, itu kan ekstrim ya. Nah kadang kalau kita juga berkaca nih, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, untuk menangani konsultasi dengan berbagai macam klien di luar sana. Di satu sisi saya sudah menangani sampai sekitar 1.700 gitu ya, 1.700 permasalahan di luar sana di berbagai wilayah juga di Indonesia. Justru yang bikin saya kaget adalah ternyata 80% orang yang itu konsultasi dengan saya itu kebanyakan adalah masalah perselingkuhan. Loh itu kan satu hal yang cukup mengejutkan gitu ya, bahkan ibaratnya kalau di total secara kasar itu sudah ada sampai sekitar 1.382 pasangan yang itu konsultasi permasalahan perselingkuhan. Berarti kan itu artinya ya nggak cuma sebatas dunia pernikahan tidak baik-baik saja, tapi memang faktanya gitu ya, faktanya memang jumlah perselingkuhan yang terjadi di Indonesia itu terbilang cukup besar. Ini hanya dari saya satu orang, apalagi dari orang-orang yang selainnya. Ini kan kalau digabungkan ibaratnya bisa lebih dari ribuan nih, bahkan bisa sampai ratusan ribu dan lain sebagainya loh. Itu kan jumlah yang cukup mengejutkan gitu ya, yang seolah-olah kita menganggap rumah tangga kita baik-baik saja, kadang ada aja nih permasalahan-permasalahan yang bisa jatuh gitu kan ke dalam rumah tangga kita. Nah akhirnya disinilah kita coba belajar nih mengambil hikmah gitu ya dari
kisah-kisah klien yang pernah saya tangani. Nah, di sini memang tidak saya sebutkan ya nama dan seperti apa, tapi memang sebatas untuk diambil hikmahnya sama-sama untuk kita sharingkan sama-sama gitu ya dalam hal ini. Jadi kalau misalkan nih rekan-rekan di sini ada yang mau men-sharingkan masalah pribadinya, atau mungkin pernah dengar nih permasalahan dari orang sekitar, atau diceritakan sama kerabat terdekat, atau bahkan dialami sama keluarganya sendiri gitu ya. Nah, itu akhirnya boleh nih untuk di-sharingkan gitu ya bareng-bareng di sini, karena di sini harapannya bisa kita ambil hikmahnya sama-sama. Nah, jadi kisah ini berdasarkan pada kisah nyata, nggak dibuat-buat ya, nggak dibuat-buat, nggak didramatisir dan lain sebagainya, tapi memang ya kenyataannya seperti itu. Ini kita bisa belajar dari 3 kasus klien yang saya angkat di sini. Sebenarnya kalau dihitung banyak, tapi kalau ditampilkan semua nggak cukup. Jadinya saya ambil 3 kisah gitu ya, yang mungkin masih membekas nih bagi diri saya pribadi. Nah, akhirnya kita bisa belajar dari kisah yang pertama. Jadi kalau dari kisah yang pertama, ini ada kasus perselingkuhan dari klien saya gitu ya, dimana klien ini dia istri yang cerita ya, ceritanya istri yang menceritakan hal ini. Nah, suaminya itu notabene kadangkala sering melakukan yang namanya perselingkuhan, bahkan sejak zaman sebelum menikah sampai sesudah menikah gitu ya, itu berulang kali gitu ya melakukan yang namanya perselingkuhan. Dan bahkan lebih parahnya lagi, kadang satu sisi itu si pihak suami ini karena mungkin ada permasalahan ekonomi ya, entah di PHK atau ada semacamnya, akhirnya dia udah nggak kerja lagi, nggak dapat penghasilan gitu ya dalam hal ini. Nah, ketika sudah nggak dapat penghasilan, justru malah itu bergantung sama istrinya. Jadi yang jadi tulang punggung ibaratnya yang menafkahi adalah istrinya. Suaminya sangat bergantung nih secara keuangan pada istrinya. Nah, nggak cuma berhenti di sana, udah bergantung nih sama istrinya, tapi justru malah menggunakan dana pemberian istrinya itu untuk diberikan pada selingkuhannya. Lo bisa bayangin ya, istri sudah susah payah kerja dari pagi, bahkan pagi itu harus ngurusin anak terlebih dahulu, terus akhirnya nyiapin bekal buat suaminya, nyiapin masakan, terus akhirnya harus berangkat kerja, pulangnya larut malam, harus beres-beres rumah dan lain sebagainya. Bukan malah dibalas dengan kebaikan, tapi malah dikhianati. Nggak cuma sebatas dikhianati, tapi justru malah uang milik istrinya ini digunakan untuk berselingkuh, diberikan pada selingkuhannya dengan dalih itu adalah uang miliknya. Padahal ya itu ibaratnya udah numpang hidup gitu ya sama istrinya, tapi malah mengkhianati pernikahan. Loh, itu kan sangat fatal gitu ya, drama yang benar-benar kayak never ending story gitu jatuhnya. Nah, pada akhirnya ketika coba untuk diingatkan, nggak cuma berhenti di situ aja, tapi justru ketika diingatkan, diketahuan gitu ya, bukan malah akhirnya sadar, mengakui, meminta maaf, atau bahkan ya menyesali gitu ya, taubat, kemarinnya kan begitu harapannya. Tapi faktanya justru malah playing victim gitu ya, menyalahkan istrinya. Loh, aku ini selingkuh gara-gara kamu, gara-gara perilaku istrinya. Oh, gara-gara akhirnya kamu sih gak berikan perhatian dan lain sebagainya. Nah, kejadian semacam ini tuh sangat marak ya terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Nah, pun kalau kita mungkin kalau di sini bagi kalangan ibu-ibu nih yang sudah menikah, kalau berhadapan sama orang semacam ini enaknya diapain ya Bu ya? Nah, mungkin pada mau komentar juga nih di kolom chat gitu ya, enaknya orang seperti ini diapain nih gitu ya, apakah satu hal yang layak untuk dipertahankan ataukah justru diceraikan aja, atau ya seperti apa, boleh ya kalau misalkan mau men-sharekan pendapatnya di kolom komentar. Nah, itu baru kisah pertama nih gitu ya. Nah, akhirnya kalau kita ngomongin kisah pertama, nah di sini kita bisa juga nih belajar dari kisah yang kedua, dimana kalau kisah yang kedua ini, kalau tadi kan ini permasalahannya terkait yang dilakukan sama suaminya. Nah, kalau yang kedua ini dilakukan sama istrinya. Nah, pun kalau yang dilakukan sama istrinya di sini, ini kisahnya diceritakan gitu ya sama suaminya ketika itu. Nah, suaminya ini berkali-kali diselingkuhi sama pasangannya, bahkan sejak sebelum menikah pun itu sudah ada riwayat gitu ya, riwayat dia pernah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain.
Nah, tapi suaminya ini menganggap bahwasannya ketika itu ya, namanya orang bucin gitu ya ibaratnya, akhirnya mentoleransi dengan keyakinan bahwasannya, oh ketika nanti aku menikah, ya ini aku yakin kok pasanganku bakal bisa berubah. Gitu ya, dengan keyakinan itulah, keyakinan bahwasannya bisa berubah, apalagi kalau perempuannya itu bisa membujuk gitu ya, membujuk atau merayu pasangannya supaya akhirnya mau menikahi dia. Ayo udah dari sana akhirnya sampai membuat mereka jadi menikah gitu ya, sampai akhirnya menikah. Ternyata setelah menikah bukan malah berubah, yang ada malah nggak berselang lama dari pernikahan ketahuan selingkuh. Nah bahkan udah sampai berulang kali nih dimaafkan sama suaminya, tapi tetap aja selingkuh lagi gitu ya. Bahkan perselingkuhannya itu nggak cuma sebatas via chatting, tapi sudah sampai melakukan perzinahan. Loh, itu kan satu hal yang dunia akhiratnya sangat terbilang cukup fatal ya. Apalagi kalau orang-orang yang semacam ini kadang-kala ketika diingatkan, disadarkan, bukan malah menyadari kesalahannya, tapi justru malah menyalahkan suaminya. Oh karena suaminya tuh cuek, suaminya tuh nggak perhatian, suaminya tuh nggak romantis gitu ya. Bahkan karena nggak menghargai istrinya ya, berbagai macam lah ya. Hal-hal yang itu bisa membuat seseorang itu ya menyalahkan pasangannya. Kenapa dia bisa selingkuh? Loh, aku selingkuhnya gara-gara kamu gitu kan. Karena kan menyalahkan kadang lebih mudah ya dibandingkan introspeksi ke dalam dirinya sendiri. Itu baru kesalahan kedua, permasalahan kedua nih. Nah, ada begitunya. Makanya ada yang berkomentar juga nih, hati suaminya terbuat dari apa ya, bisa legowo, maafkan berkali-kali. Nah itu dia, kadang-kala udah dimaafin bukan malah akhirnya sadar ya dan tobat, malah akhirnya diulangi lagi sampai di titik suaminya bisa di titik bener capek ya. Kalau udah capek itu pasti ada dorongan untuk bercerainya tuh bilang cukup tinggi, ada yang sampai seperti itu. Nah makanya akhirnya dari sini kita pun bisa belajar juga nih dari kisah klien yang ketiga. Nah kalau yang ketiga ini mungkin agak cukup menguras emosi gitu ya. Teman-teman di sini mungkin bisa sambil minum gitu ya, karena memang ini cukup membuat emosional. Jadi kan kalau sebelumnya dari kisahnya suaminya dan istrinya, nah kalau ini dari pihak pelakornya, dari pihak laki-lakinya, selingkuhannya. Jadi memang ini kisahnya berawal dari laki-laki yang itu mendekati nih wanita single gitu ya. Awalnya dia mengakunya sebagai laki-laki single, nggak punya istri. Dia karena memang membuat si perempuannya itu percaya bahwasannya dia malah laki-laki single gitu. Ternyata ketika semakin intens nih karena komunikasi buat keperluan bisnis dan lain sebagainya, akhirnya terjalinlah hubungan yang cukup lama, bahkan sampai akhirnya di posisi udah berkomitmen nih untuk akhirnya menuju pernikahan. Nah apalagi bermodal mulut-mulut ya buaya gitu ya, janji-janji manis yang akhirnya membuat wanita bisa luluh gitu aja. Nah tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, kebongkar semuanya. Ternyata suaminya laki-lakinya itu justru sudah punya istri dan anak. Gimana pun juga yang namanya kebohongan itu sifatnya ibaratnya ya sifatnya lemah, karena orang bohong itu mau ditutupin kayak gimana pun juga pasti kebongkar kok dengan sendirinya. Nah akhirnya ketika sudah di posisi kebongkar semuanya, justru yang bikin heran adalah si perempuannya ini bukan malah memilih untuk mundur. Ya kan ibaratnya kalau orang masih punya hati itu kan, ya udahlah aku mundur kalau kamu ternyata sudah beristri, udah aku cukup gitu ya, udah gak mau mengusik rumah tanggamu dan lain sebagainya. Tapi justru pihak laki-lakinya ini berupaya juga nih untuk merayu pihak perempuannya supaya ya mau menikah dengan dia gitu kan, mau menikah syarat nanti ya udah nanti aku bakal menikahi kamu kok, tapi nanti aku juga bakal menceraikan istri pertamaku, istri sahnya gitu kan. Dan dengan janji itulah akhirnya perempuan ini yakin ya udahlah tetap melanjutkan hubungannya. Nah bahkan ketika coba untuk nasihati, coba untuk diarahkan, coba untuk akhirnya disadarkan lah ya ibaratnya, tapi melakukan pembelaan. Dan pembelaan yang paling membekas yang masih saya ingat gitu ya, pihak wanita ini menyampaikan begini, saya ingin mempertahankan
hubungan ini karena saya sudah cinta dengan dia. Jadi di sini menggunakan dalih cinta dan menganggap bahwa saya aku bertemu sama dia itu sudah ditakdirkan sama Allah gitu ya, karena mempertemukan, karena ya Allah mempertemukan kita berdua sampai akhirnya antara keduanya kita sampai terbilang rasa itu cukup mendalam. Bukan akhirnya di sini kan rasa cinta itu juga merupakan itu kan datangnya juga dari Allah gitu ya, yang luar biasa di sini yang mungkin bikin emosi gitu ya. Difasilitasi oleh perusahaan. Jadi ada yang mensuplai perempuannya, ada yang mensuplai hotelnya, ada yang akhirnya mensuplai kebutuhannya gitu kan. Ada memfasilitasi itu dari berbagai macam loh. Itu kan makin ibaratnya makin gila lagi gitu ya, yang kadang kita nggak habis pikir gitu kan. Nah ada begitunya. Jadi sampai ada yang berkomentar, Lutfi gitu ya, ceraikan saja, percuma bertahan dengan orang seperti itu. Emang bikin emosi ya, apalagi kalau itu bertahannya sampai seumur hidup, bikin capek hati ibaratnya ya. Nah ada begitunya. Nah akhirnya kalau kita udah belajar nih dari kisah klien-klien yang seperti ini atau orang-orang yang seperti ini gitu ya, mengalami permasalahan perselingkuhan, nah maka di sini sebenarnya kalau kita hayati kembali gitu ya, apa sih yang sebenarnya bisa kita ambil gitu ya pelajarannya dari sini untuk memahami gejala-gejala perselingkuhan gitu ya yang terjadi. Nah mungkin kalau dari rekan-rekan di sini mungkin barangkali bisa sharing juga ya, ada nggak yang pernah punya pengalaman entah jadi korban atau mungkin pernah dengar nih dari kerabatnya terdekatnya yang pernah diselingkuhi atau semacamnya. Boleh nih kalau diceritakan gitu ya di kolom chat. Nah, pun kalau misalkan di sini ada pengalaman dari teman-teman gitu ya, pengalaman dekat dengan perselingkuhan, entah itu pengalaman dari orang lain, kerabat dekat atau pengalaman pribadi, boleh juga nih gitu ya di share gitu ya di sini. Nah akhirnya kalau misalkan teman-teman udah tahu nih berbagai macam permasalahan perselingkuhan gitu ya dalam hal ini, maka sebenarnya apa sih cara kita itu untuk mengenali ciri-ciri pasangan itu selingkuh
supaya kita bisa mengantisipasi sejak awal sebelum semuanya terlambat gitu ya. Karena kalau udah terlambat, udah bubar, udah rusak semua ya sulit untuk diperbaiki. Ibaratnya kalau udah masuk stadium 4 nih, diperbaikinya lebih sulit, diobatinya lebih susah. Makanya lebih baik kita mengantisipasi gitu ya. Kita kenali dulu nih ciri-cirinya itu seperti apa, gejala-gejalanya itu seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa kita pelajari di sini. Mungkin di sini Lutfi juga sharing nih, kalau saya menderita sebagai anak gara-gara ibu selingkuh dan memiliki luka batin yang sangat besar dan akhirnya gak mudah percaya. Wah, di sini emang efeknya perselingkuhan bisa luar biasa ya, bisa sampai seperti itu. Nah, makanya di sini kita sama-sama belajar ya untuk mengenali ciri-ciri pasangan selingkuh itu seperti apa sih. Nah, kalau teman-teman pernah ada pengalaman gitu ya diselingkuhi, atau mungkin ada pengalaman pernah tahu perselingkuhan yang dilakukan oleh orang terdekat atau kerabat terdekat, boleh ya di-sharekan ciri-ciri pasangan selingkuh tuh sampai yang seperti apa, barangkali bisa kita sharingkan juga di sini gitu ya. Wow, udah banyak nih yang komen gitu ya. Saya baru melewatinya, memaafkannya, tapi masih trauma. Apakah orang yang selingkuh itu karena rasa sayang dan cinta itu sudah hilang terhadap pasangannya? Nah, itu nanti kita bahas ya. Nah, makanya ikutin dulu sampai tuntas, nanti kita bahas di akhir. Nah, mungkin kita di sini bisa bisa membahas nih ciri-ciri pasangan selingkuh itu sampai yang seperti apa sih gitu ya. Nah, kita bisa melihat dari yang pertama nih, permasalahan selingkuh yang paling sering terjadi. Ciri-cirinya yang pertama adalah lebih protektif dan waspada terhadap handphonenya. Kenapa kok akhirnya lebih protektif dan waspada terhadap handphone? Karena memang handphone ini kan merupakan ibaratnya sumber informasi gitu ya. Semua handphone itu kan isinya berbagai informasi ada di sana. Kita mau berinteraksi sama siapa, rekan kerja kita siapa, kita interaksinya sampai bagaimana, itu akan kelihatan dari sana. Bahkan sampai lini masa kita gimana, itu kelihatan semuanya gitu ya. Nah, makanya orang kalau dia itu selingkuh, kecenderungannya akan menutup rapat handphonenya. Nggak boleh pasangan itu menyentuh, nggak boleh pasangan itu tahu passwordnya, nggak boleh pasangan itu akhirnya meminjam handphonenya walaupun untuk kepentingan-kepentingan tertentu, misalkan mau googling atau mungkin mau beli kuota gitu ya. Itu kan alasan sederhana sebenarnya. Tapi kalau nyatanya ya orang yang namanya selingkuh kan pasti akan berusaha ya untuk menutupi karena dia nggak mau ketahuan. Nah, karena nggak mau ketahuan, akhirnya apa? Refleksnya terhadap handphone itu protektif banget. Sampai akhirnya kadang dibawa ke kamar mandi, dibawa kemana-mana, tidur pun akhirnya digenggam erat, nggak boleh sampai ibaratnya nggak boleh sampai tahu nih gitu ya pasangannya. Nah, sampai yang seperti itu. Apalagi kadang sampai benar-benar waktunya tuh habis untuk handphonenya gitu ya. Nah, akan berbeda ya sebenarnya kalau orang yang dia itu protektif terhadap handphone, yang ibaratnya karena dia mungkin sibuk pekerjaan atau sibuk main game dan lain sebagainya, itu pasti ketika dipinjam ya udah biasa aja. Kalau memang nggak ada yang ditutupi, ya nggak perlu takut. Kan gambarannya begitu. Kalau justru malah menyembunyikan, menutup-nutupi, takut dibuka lah, berarti kan ada sesuatu hal yang disimpan, ada sesuatu hal yang disembunyikan, dan itu kecenderungannya adalah kebohongan besar. Nah, makanya kalau orang berselingkuh itu identiknya adalah nggak mau disentuh HP-nya gitu ya, bahkan password pun juga ya nggak mau gitu kan. Dengan kadangkala kebanyakan adalah menggunakan dalih privasi. Oh, ini privasiku, sehingga ya udah aku nggak mau gitu ya dibuka-buka. Aku pun juga akan menjaga kok privasimu, aku nggak akan buka HP-mu gitu kan. Padahal sebenarnya kadangkala banyak orang yang berlindung di balik kata privasi gitu kan. Jadi kayak seolah-olah ya udah karena ini privasi, udah aku akan menjaga gitu kan. Kita sama-sama percaya aja. Nah, kadangkala disinilah menjadi celah. Karena kalau orang ibaratnya menutupi, pasti dia akan membuat beribu macam alasan untuk akhirnya menutupi kebohongannya.
Nah, gejala seperti ini ya yang perlu kita tangkap gitu kan, supaya kita pun bisa lebih aware nih, lebih waspada, lebih punya kepekaan terhadap sikap-sikapnya pasangan. Karena ibaratnya kalau seseorang itu dia sudah menikah, itu kan artinya sudah bukan lagi aku kamu, sudah bukan lagi urusanku urusanmu, tapi sudah menjadi urusan kita, sudah melebur menjadi kita, jadi satu ibaratnya. Nah, kalau nggak saling terbuka gitu ya, yang saling terbuka satu sama lain dalam hal komunikasi, gak ada yang tutup-tutupin loh, maka itu belum menjadi kita, tapi masih aku, masih kamu, masih urusanku, masih urusanmu. Nah, ada begitunya. Makanya di sini kita bisa mengenali gejala itu ya, dari protektif nggak pasangan kita terhadap handphonenya, ditutupi nggak terhadap handphonenya, boleh nggak kita meminjam handphonenya, boleh nggak kita tahu password handphonenya. Nah, itu juga menjadi ciri pertama yang selama ini banyak terjadi. Kayak sebenarnya banyak banget ya cirinya tuh terkait dengan perselingkuhan, tapi semoga cukup waktunya gitu ya, kita bahas pointer-pointernya terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita lanjut ke ciri yang kedua gitu ya. Yang ciri kedua yakni pasangan itu akan berubah jadi cenderung lebih cuek. Nah, jadi kalau biasanya nih kita menjumpai pasangan kita itu terbiasa untuk perhatian, terbiasa untuk akhirnya mengayomi misalkan, apa-apa mesti komunikasi sama kita gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba berubah nih jadi cuek, loh biasanya pasanganku perhatian, biasanya dia selalu nanyain kabarku, oh biasanya dia itu selalu memberikan kejutan-kejutan, atau bahkan ya selalu memberikan perhatian dalam bentuk apapun gitu ya. Tapi kok ini tiba-tiba cuek ya, kok aneh ya gitu kan, kita merasakan ada perubahan nih dari sikap pasangan kita. Nah, kalau misalkan cueknya adalah karena mungkin lagi sibuk pekerjaan, beban kerjanya lagi tinggi, dia lagi dikejar target, dia akhirnya banyak fokus buat pekerjaannya gitu kan. Nah, itu ya akhirnya satu hal yang terbilang masih wajar. Tapi kalau ini konsisten gitu ya, ibaratnya bukan momentual itu kan ibaratnya ketika ada beban kerja yang cukup tinggi akhirnya jadi cuek, ya itu masih alamiah, masih wajar gitu. Tapi kalau ini perubahan cueknya itu lebih sering gitu ya, lebih intens, bahkan dalam kurun waktu yang terbilang cukup lama, maka ya itu bisa dibilang ada apa nih gitu kan. Perlu kita pertanyakan, kenapa kok tiba-tiba jadi cuek? Apakah karena bosen kah? Atau karena memang lagi capek kah? Atau mungkin karena ada beban kerja kah? Atau apa? Kalau nggak ada sebab-sebab yang bisa dipertanggungjawabkan, nah maka disitulah kita perlu waspadai. Apakah cueknya ini itu pilihannya cuma dua. Kalau nggak cuek karena beban kerja, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang mungkin mau cukup menyita fisik gitu ya, menyita emosional. Nah, kalau nggak karena itu, sebab pertama, bisa juga sebab kedua. Sebab kedua ya ini cueknya ya karena dia udah memberikan perhatian pada orang lain. Karena memang ya refleks alamiahnya seseorang ya, itu kan nggak bisa nih buat dia memberikan perhatian dalam porsi yang sama ke orang lain. Pasti ada aja nih kecenderungannya, kalau dia udah memberikan perhatian itu ke orang lain, otomatis gitu ya dia bakalan lebih abai sama pasangannya, sama orang-orang di sekitarnya. Nah itu sampai yang sebaliknya. Ada juga nih yang berkomentar, justru yang saya dapati sebaliknya, berubah lebih perhatian tapi justru menjadi aneh, seperti bukan dia yang normalnya. Nah ini juga bisa kita jadi pelajaran gitu ya, bahwasannya kadang bisa juga nih bukan malah cuek tapi lebih perhatian. Kenapa? Karena dia menutupi kesalahannya. Jadi dia akan berusaha untuk ada rasa bersalah gitu ya, menutupi rasa bersalahnya dengan cara apa? Berubah perhatian ke pasangannya. Nah, makanya yang paling prinsip adalah kita itu bisa melihat dari perubahannya seperti apa. Kalau yang dulunya dia itu cuek, tiba-tiba jadi perhatian gitu ya. Ini perhatian gara-gara apa nih? Kalau misalkan dia habis dapat ceramah atau dapat ilmu untuk akhirnya dia taubat, itu hal yang baik. Tapi kalau berubahnya dari yang awalnya cuek tiba-tiba jadi perhatian, bahkan jadinya tuh terkesan aneh gitu ya lah, maka disitulah kita perlu waspadai gitu kan. Karena memang ya
Oh, ini juga ada nih, kadang terkesan tiba-tiba dia jadi bucin sama kita, tidak seperti biasanya. Nah, itu juga ada tuh. Karena memang kecenderungannya orang yang dia itu melakukan perselingkuhan, itu dia sebenarnya udah ngerasa bersalah, dia udah ngerasa nggak nyaman dalam dirinya, tapi diterusin karena udah terlanjur nikmat nih dengan hawa nafsunya. Nah, jatuhnya disitulah yang akhirnya kadang tiba-tiba bisa jadi orang yang bucin banget. Ada sampai yang seperti itu. Ini teman-teman juga boleh nih sambil bacain chat, kolom chat gitu ya, tuh juga banyak pembelajaran tuh yang bisa kita pelajari sama-sama ya dari sana. Setelah ketahuan baru mulai menyerang, merendahkan, dan menghina. Nah, itu juga tuh ya. Jadi salah satu pertanda, jadi nggak cuman cuek aja kadang, tapi berubah jadi lebih perhatian pun juga bisa. Tapi yang pada prinsipnya kadangkala perubahan perilaku ini loh yang keluar dari biasanya, itu yang perlu kita perhatikan dan jadi punya kepekaan ya dalam membaca perilaku pasangan kita. Oh, kalau dia biasanya seperti ini, kok tiba-tiba dia berubah ya. Nah, kita kaitkan nih dengan ciri-ciri yang selainnya seperti apa. Itu baru 2 ciri ya. Kita lanjut ke ciri yang ketiga. Kalau teman-teman mau share lagi boleh ya, silakan disampaikan aja di kolom chat buat jadi sharing bersama. Nah, yang ketiga adalah jadi lebih sensitif dan mudah marah. Biasanya orang seperti ini dia cenderung defend karena orang kalau dia menutupi kebohongan atau kesalahan itu kan kecenderungannya dia nggak mau disalahkan. Pasti dia akan memposisikan diri entah akhirnya memutarbalikkan fakta atau bahkan mudah marah dalam hal-hal yang sebenarnya sederhana gitu ya, tapi kok jadi kayak lebih sensitif ya dari biasanya. Mungkin yang sebelumnya itu nggak pernah mempermasalahkan posisi gelas, tiba-tiba di sini tuh posisi gelas salah itu jadi komentar. Itu kan sebenarnya hal sederhana, tapi kok jadi malah perubahannya drastis gitu ya. Jadi kayak suatu hal itu gampang banget nih gitu ya, jadi sensitif, apa-apa itu marah-marah, kadang karena permasalahan kecil aja jadi tiba-tiba marah-marah gitu ya. Nah, itu pun juga bisa sampai hal yang seperti itu. Nah, makanya kalau kita mengamati nih, ada perubahan yang jadi, misalkan pasangan kita jadi lebih sensitif, jadi mudah marah, itu kita perlu lebih peka ya untuk membaca. Apakah ini ada perilaku kejanggalan yang lainnya, ataukah ya itu sebenarnya dia mungkin lagi capek aja. Oh, kalau emang lagi capek aja itu hal yang wajar. Tapi kalau ini berlanjut gitu ya, berlanjut secara intens, berlanjut terus menerus, itu yang perlu kita waspadai. Nah, ada di sananya. Itu baru pun ada ciri juga di sebelum saya membuktikan sendiri dia selalu marah-marah, gak ada selingkuh lah, cuma berteman lah, tapi setelah ketahuan dia sensitif, marah lah, ngomong kasar. Nah, karena yang biasanya pelaku itu cenderung jadi lebih seperti harimau ya, yang itu awalnya dia biasa aja nggak pernah kayak begitu, tapi kok tiba-tiba jadi macan gitu ya, yang segala sesuatu hal itu dipermasalahkan. Itu sebenarnya sebagai bentuk defend gitu ya, seseorang akan berusaha melindungi dirinya supaya tidak menjadi pihak yang dipersalahkan. Nah, ada begitunya. Kayaknya kalau kita menjumpai pasangan kita jadi lebih sensitif atau mudah marah, itu kita perlu telaah kembali. Nah, dengan catatan, kalau misalkan seorang suami menemukan istrinya itu sensitif dan mudah marah, jangan langsung buru-buru menyimpulkan selingkuh. Karena bisa jadi itu PMS gitu ya, yang dia mungkin mau datang bulan, mau head, kan kadang orang kalau ya namanya perempuan kadang ketika mau head kan bisa jadi lebih sensitif ya, kadang juga bisa jadi macan gitu kan. Nah, tapi nggak semua PMS sama dengan artinya selingkuh ya, jangan akhirnya mudah menuduh. Tapi justru di sini kita perlu telaah konsistensinya seperti apa. Kalau ini konsisten terjadi tanpa ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, entah karena capek, karena PMS atau semacamnya, disitulah kita lihat kontinunya seperti apa, intensitasnya sampai bagaimana gitu ya. Itu yang bisa kita coba telaah. Itu sebab yang ketiga. Nah, pun sebab yang ciri-ciri keempat, bukan sebab ya, ciri-ciri yang keempat adalah sering terlihat berbohong. Nah, namanya orang selingkuh kan pasti untuk menutupi satu kebohongan akan butuh beribu kebohongan yang lainnya. Nah, kadangkala kan kalau udah satu kali bohong, pasti dia akan berusaha menutupi nih kebohongannya. Jadi pasti ada kebohongan lain gitu ya bakalan dilakukan di sini. Nah, kebohongan itu bisa diidentifikasi dengan cara apa?
lihat aja dari bagaimana lisannya, konsistensi penyampaiannya, serta gestur tubuhnya. Jadi kalau orang bohong tuh bisa dilihat dari tatapan matanya ya. Kalau dia nggak berani natap mata lawan bicaranya secara tegas atau bahkan kelihatan kayak gugup, celingukan, panik gitu ya, nah berarti ada kebohongan tuh yang ditutupi. Tapi kemudian nggak cuma di tatapan mata, tapi juga bisa dilihat dari gestur tubuhnya. Oh, kalau orang dia jujur, dia bakal dengan santai ketika ditanya, ya udah dijawab aja dengan luwes, santai gitu ya, nggak usah panik. Tapi kalau orang yang dia itu menutupi sesuatu, pasti dia bakalan panik duluan. Entah akhirnya itu celingukan, entah akhirnya lehernya itu dibeginikan gitu ya, atau bahkan dia itu kelihatan nggak mau membahas obrolan, nggak mau ngomong, nggak mau diajak bicara. Dia udah kelihatan kayak panik sendiri, apalagi kalau sampai ada keringet dingin gitu ya, keringet dingin di fisiknya, akhirnya dia kayak udah kelihatan kelabakan sendiri. Nah, apalagi berikutnya lagi adalah kalau orang bohong itu cenderung nggak konsisten ngomongnya. Jadi setelah pertanyaan satu misalkan, itu dia ngomong nih, oh ketika ditanya jawabannya A, tapi nanti di momen yang berbeda kita tanya lagi pertanyaan yang sama, jawabannya B. Tuh, ini yang benar yang mana? Kok nggak konsisten gitu ya? Dari yang sebelumnya jawabannya A, kok sekarang jawabannya B? Nah, disinilah berarti ada potensi kebohongan di dalamnya. Karena kalau orang jujur, ya ibaratnya dia bakalan ngejawab gampang gitu ya, nggak perlu susah payah, ibaratnya nggak perlu sampai nggak perlu akhirnya mengarang cerita, nggak perlu akhirnya, ya pasti konsisten ceritanya, nggak dibuat-buat, karena orang jujur kan nggak dibuat-buat ya. Tapi kalau orang bohong pasti ada tambahan-tambahannya yang akhirnya ketika ditanyain, entah dibalik pertanyaannya, entah di cross check, entah divalidasi, atau bahkan ditanyakan kembali di momen yang berbeda, jawabannya itu nggak konsisten, nah berarti itu potensi besarnya adalah berbohong. Nah itu ya yang perlu kita telaah. Kemudian ciri yang berikutnya lagi, lebih banyak menghabiskan waktu di luar. Terutama ini bagi yang sudah berumah tangga ya, karena kan kebanyakan juga sudah pada menikah, dan yang sebelum menikah bisa belajar dari sini. Kalau seseorang dia itu nyaman di rumah, pasti akan lebih memilih waktu bersama keluarganya. Tapi kalau seseorang dia itu lebih banyak menghabiskan waktu di luar, bukan sebatas untuk ibaratnya pekerjaan ya, tapi udah untuk hal-hal yang lainnya, dan itu terjadi konsisten. Oh kalau misalkan nih sebelumnya dia pulangnya jam 7 malam, tapi tiba-tiba 1 bulan ini kok tiap hari pulangnya jam 11 ya. Nah apalagi ini biasanya kalau ada dinas pun itu paling seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, atau bahkan 1 bulan sekali. Nah tapi kok ini justru malah konsisten ya keluarnya, nggak ada pertanggungjawaban yang jelas. Ketika ditanya pun juga kayak ogah-ogahan menjawab, nggak pernah mau ditanya itu kayak langsung menghindar gitu kan, nggak peduli dengan kondisi orang lain seperti apa, nggak memikirkan perasaan pasangannya. Ya namanya orang selingkuh ya, kalau dia memikirkan perasaan pasangannya ya nggak bakal selingkuh. Tapi kalau orang yang dia udah nggak punya rasa empati, ya nggak peduli pasangannya itu kondisinya, perasaannya seperti apa. Yang penting dia sudah terlampiaskan hawa nafsunya. Nah ada yang sampai seperti itu. Jadi juga ada nih sharing dari Dwi Dino. Ayah saya setelah ketahuan berbicara dengan wanita lain atau istri siri dan wanita-wanita lainnya dengan kata-kata lembut dan gombalan lain, saya tanya ngomong sama siapa, malah dia bilang berisik dan tutup pintu dengan rapat. Nah ini ya berarti tipikal yang memang lebih sensitif ya ketika ditanya. Karena kalau orang berbuat salah itu pasti lebih sensitif, bahkan mudah marah karena hal-hal yang sebenarnya kita apaan sih, kita biasa aja kok, kita tanyanya lembut kok, tapi kok dibegitukan ya gitu kan. Nah ada yang sampai dengan kondisi yang seperti itu. Banyak banget nih yang sharing ya. Kayaknya akhirnya kalau kita sebenarnya kalau kita berbicara ciri-ciri perselingkuhan itu sangat banyak ya. Kalau mungkin dirangkumkan itu pembahasannya nggak ada habisnya, karena memang ya semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, semakin berkembangnya zaman, itu ciri-cirinya tuh udah makin bertambah nih, makin meluas. Mungkin karena keterbatasan waktu, jadi kita simpelkan ya pembahasannya, kita bahas poin-poin dasarnya dulu. Itu kalau dari aspek ciri-ciri perselingkuhan. Nah di sini juga disclaimer nih, penyampaian ciri-ciri ini bukan dalam rangka untuk menuduh ya,
Ntar tiba-tiba keluar dari kelas ini kamu selingkuh ya, kamu apa, coba lihat cek HP-nya, kamu mencurigai pasangan, apalagi sampai memfitnah tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kamu selingkuh ya, gara-gara aku ikut kelas apa perselingkuhan nih, jadi curigaan sama pasangannya. Nah ini nggak boleh ya, ini harus berhati-hati. Tapi di sini kita dalam rangka untuk mengenali tanda-tanda perselingkuhan, ciri-ciri perselingkuhan supaya lebih berhati-hati dan membangun kepekaan agar kita bisa menyadari gejala perselingkuhan sebelum terlambat, sebelum akhirnya menghancurkan banyak hal. Jadi kembali lagi ya, jangan dibuat tuduh-tuduhan, tapi semuanya harus di cross check lebih lanjut gitu ya, supaya kita punya awareness, kewaspadaan, dan kehati-hatian dalam menilai pasangan yang selingkuh. Nah, ada yang sampai seperti itu. Nah, pun kalau misalnya udah tahu nih ciri-ciri pasangan selingkuh itu seperti apa, nah di sini pengen tahu nih pendapatnya rekan-rekan di sini gitu ya. Nah, menurutnya rekan-rekan di sini bagaimana nih menanggapi pernyataan ini? Jadi ada yang berpandangan bahwasannya selingkuh itu karena ada kesalahan pasangan gitu ya, ada kesalahan, aku selingkuh, ini aku selingkuh gara-gara pasanganku sih cuek, gak perhatian gitu ya. Tapi juga ada nih yang mengatakan begini, coba kamu jadi pasangan yang baik, yang selalu nurut apa kata suami, pasti aku gak akan selingkuh gitu ya. Nah, pernyataan-pernyataan semacam ini gimana nih menurut pendapatnya teman-teman gitu ya? Apakah sebenarnya selingkuh itu karena ada kesalahan pasangan, entah pasangannya cuek, nggak perhatian, atau mungkin nggak sesuai dengan apa yang dia mau gitu ya? Ataukah sebenarnya selingkuh itu merupakan pilihan sadar dari pelaku selingkuhnya? Coba nih, ada yang mau berpendapat nggak? Jawabannya sepertinya ada yang kebiasaan, Kak, murni kesadaran dari pelakunya. Selingkuh itu pilihan sadar. Mana nih? Selingkuh adalah pilihan sadar orang yang selingkuh dan diselingkuhin. Itu yang selalu dijadikan alasan mengkambing hitamkan pasangan. Ya, dari Bu Rianti nih yang sudah punya pengalaman ya. Astri, pilihan sadar. Kalau suami saya selingkuh dengan dalih hanya berteman, padahal selingkuhannya istri orang juga. Mereka saling menjelekkan pasangan. Niatkan diri untuk selingkuh itu udah salah. Kalau ngomongin alasan pastinya banyak gitu kan. Jadi kebanyakan di sini menganggap bahwasannya selingkuh itu pilihan sadar gitu ya. Mungkin ada yang berpendapat kalau selingkuh itu karena kesalahan pasangan, ada nggak yang punya pendapat kayak gitu? Selingkuh itu dengan sadar. Nah, ya memang ya sebenarnya kalau kita ngomongin salah ya buka pintu hati. Iya juga ya memang ya. Kalau nggak mau, makanya kan kalau sekarang itu ibaratnya kayak katanya Inara Rusli gitu ya. Untuk jadi selingkuhan itu nggak perlu cantik, tapi cukup nggak tahu diri aja. Nah, kadangkala itu bisa bermula dari nggak tahu diri, membuka hati untuk orang lain, meskipun itu suami orang, tetap aja diembat gitu ya, nggak peduli dosa dan semacamnya. Dari Ansori Junior, ada faktor karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi serta tidak dikomunikasikan. Oke, baik. Kalau alasan selingkuh cuma mencari yang lebih baik, artinya kita telah tidak mensyukuri apa yang telah kita terima. Ini sekaligus mencurhatkan isi hati sebenarnya ya. Oke, kalaupun ia ada kesalahan pasangan bukan alasan untuk berselingkuh, tapi saling memperbaiki. Oke, berarti di sini kebanyakan sepakat ya kalau perselingkuhan itu secara tidak langsung adalah pilihan sadar pelakunya gitu ya, pelaku selingkuhnya. Nah, ada yang seperti itu. Nah, saya pun juga berpendapat demikian gitu ya, bahwasannya selingkuh itu merupakan pilihan sadar yang diambil oleh orang itu sendiri. Kondisi pasangan, kekurangan pasangan, kecacatan pasangan itu sebatas mempengaruhi, tapi bukan keputusan. Karena keputusan itu tetap ada pada dirinya sendiri. Ibaratnya kan, kalau orang dia itu punya permasalahan dengan pasangannya, kan alternatifnya banyak ya.
bisa akhirnya dikomunikasikan dulu, bisa akhirnya mungkin melakukan mediasi, bisa juga mungkin akhirnya datang nih ke konsultan pernikahan atau ke Sawal Consulting gitu ya, untuk akhirnya didiskusikan atau mungkin dapat penengah dari pihak netral. Kan kalau kita berbicara alternatif itu cukup banyak. Tapi kenapa ketika ada permasalahan dengan pasangannya atau kekurangan pada pasangannya, kok justru malah memilihnya adalah selingkuh? Berarti kan sebenarnya selingkuh ini ya pilihannya dia, keputusannya orang itu gitu kan. Kenapa dia memilih selingkuh? Kenapa dia dengan sadar ya memilih alternatif selingkuhnya, bukan malah alternatif memecahkan masalah. Ya andaikan misalkan udah nggak betah sama istrinya atau nggak betah sama suaminya, dia kan bisa milih cerai dulu dibandingkan selingkuh gitu kan, yang akhirnya malah mengkhianati banyak pihak gitu ya dalam hal ini. Dan itu pasti ya dampaknya terbilang cukup berat gitu kan, untuk pasangannya, untuk anak-anaknya, untuk rumah tangganya. Struka ya emang betul ya, pilihan sadar itu ya. Makanya jangan sampai kita mau dikambing hitamkan karena permasalahan perselingkuhan. Loh, aku selingkuh gara-gara kamu sih, aku selingkuh gara-gara kamu begini begitu dan lain sebagainya. Loh, kan ada alternatif lain gitu ya jawabnya ya. Ada alternatif lain, kenapa kok justru milih selingkuh? Nah, ada begitunya. Makanya nah betul, kalau udah bosan dengan pasangan kita seharusnya diceraikan baik-baik gitu kan. Ibaratnya alternatifnya tuh banyak gitu ya, daripada kita memilih selingkuh ya gunakan dulu lah alternatif-alternatif yang lainnya, itu kan banyak alternatifnya. Nah ada di sananya. Kemudian kalau kita udah tahu nih kalau bahwasannya selingkuh itu adalah pilihan sadar ya, yang diambil oleh orang itu sendiri, sampai seperti apa sih dampaknya gitu ya kalau pasangan itu selingkuh? Dampaknya cukup banyak ya di sini. Ya mulai dari sebenarnya selingkuh itu nggak cuman merugikan orang sekitarnya, tapi sebenarnya juga merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Kalau orang selingkuh itu dia potensi mengulanginya besar, karena dia sudah mendapatkan kenikmatan. Jadi ibaratnya kalau orang sudah mengicip narkoba, dia pasti akan ketagihan, pengen coba lagi gitu kan, karena udah enak nih selingkuh gitu kan, udah menemukan kenikmatan di sana. Nah alhasil ya dia akan semakin kesulitan untuk mengendalikan hawa nafsunya. Nah akhirnya lambat laun orang selingkuh itu kan kejahatan ya, kejahatan itu pasti akan kembali kok ke diri orang itu sendiri, tanpa pasangannya berbuat apapun pun pasti kembali kok. Entah akhirnya citra dirinya jadi buruk, figurnya itu jadi jatuh di orang-orang sekitarnya, ngefek ke karirnya, bahkan ya nggak cuma efek dunianya ya, tapi akhiratnya pun juga fatal dalam hal ini. Apalagi kalau ini udah sampai menyinggung ke pasangannya, pasti pasangannya itu mengalami trauma gitu ya, yang butuh waktu panjang untuk memulihkan. Pasangan itu jadi kehilangan kepercayaan, yang akhirnya mengalami trust issue, selalu diliputi oleh rasa curiga, yang pasti menyiksa gitu kan. Tuh nggak enak, mengalami trauma atau selingkuh itu nggak enak banget gitu kan. Ya coba nih yang pernah punya pengalaman selingkuh, ceritakan rasanya gimana gitu ya. Pasti kan ya rasanya sangat menyakitkan ya. Itu ya memulihkannya tuh sangat butuh waktu yang cukup panjang. Bahkan ya pasangan belum tentu nih mau memaafkan, mau berdamai dengan pasangannya. Dan bahkan ya ketika menikah pun ada potensi perceraian yang terbilang cukup besar, yang otomatis ngefek nih ke rumah tangga gitu ya. Akhirnya ke rumah tangga itu udah nggak ada kepercayaan, suasana dalam rumah tangga itu akan diliputi gitu ya dengan ketegangan, hubungan itu kayak di ujung tanduk. Kan ibaratnya kita membangun hubungan di ujung tanduk itu kan nggak nyaman, pasti ya jauh dari rasa kebahagiaan. Efeknya ya rumah tangga itu akan diliputi dengan konflik, ketegangan, kecurigaan. Itu kan nggak enak, nggak cuman nggak enak buat pasangan, tapi nggak enak juga buat pelakunya. Nah akhirnya kan makanya kan kadang itu pelaku selingkuh juga ada nih akhirnya malah menceraikan istrinya, atau bahkan ya mungkin kalau baru-baru ini ada ya yang itu dianya pelakunya, dia yang selingkuh tapi istrinya yang malah diceraikan. Itu kan kadang lucu ya kehidupan dunia pernikahan apa perselingkuhan semacam ini itu. Nah apalagi kalau rumah tangga itu sudah sampai punya anak, pasti ngefek tuh ke anaknya. Entah anaknya akhirnya jadi kehilangan figur orang tuanya, muncul kebencian gitu ya dari anak ke orang tuanya. Akhirnya ketika remaja itu justru malah jadi pribadi yang keras, susah diatur. Nah kadang kita perlu melihat nih kalau anak-anak yang dia melakukan kenakalan remaja, apalagi pergaulan bebas, dicek aja orang tuanya gimana. Karena perselingkuhan tuh pasti ngefek banget ke anaknya. Entah akhirnya anaknya jadi pemberontak, anaknya itu jadi melakukan tindakan kejahatan. Padahal sebenarnya anak itu harapannya bisa menjadi generasi penerus nih.
yang bisa menebarkan manfaat. Kalau orang tuanya itu kenapa-kenapa, orang tuanya itu maksiat, pasti ngefek ke anaknya. Anaknya bukan lagi menjadi pahala jariah, tapi bisa menjadi dosa jariah bagi pelakunya gitu kan, bagi orang tuanya nih, terutama pelakunya ya dalam hal ini, yang akhirnya ya kita bukan malah melanjutkan generasi pembangun, tapi malah otomatis ngefeknya adalah kita ikut berkontribusi dalam membuat ya kerusakan masyarakat gitu kan, generasi perusak yang malah efeknya kemana-mana. Nah ada yang sampai seperti itu. Nah ini pun juga ada nih, kenapa nih, oh ini kakek menduakan nenek yang saat itu tengah sakit. Dampaknya ke nenek luar biasa secara psikologis, ke anak-anak dan menantunya juga sama, jadi benci sama ayahnya, sampai-sampai anak-anaknya nggak mau merawat kakek di hari tuanya. Nah itu pasti efeknya begitu gitu ya. Jadi orang yang dia melakukan kejahatan, pasti yang dia dapat juga kejahatan lagi gitu kan. Ibaratnya keburukan itu bakalan kembali kok ke diri orang itu sendiri, yang akhirnya ketika di masa tua efeknya adalah nggak ada yang mau ngurus, nggak peduli mau dia sebatang kara, mau dia apa, karena dia udah menyakiti banyak orang. Nah akhirnya kan kalau seperti itu yang rugi siapa? Ya orang itu sendiri. Nah makanya teman-teman di sini, kalau ada yang mungkin terjebak pada hubungan perselingkuhan, bahkan jadi pelakunya atau bahkan jadi pelapornya gitu ya. Nah di sini baiknya segera bertaubat gitu ya, jangan sampai kita menjadi pihak ketiga ya di dalam rumah tangga orang lain. Lebih baik mundur gitu kan, daripada kita merusak banyak hal, bahkan merusak diri kita sendiri, dan itu mengancam kebahagiaan diri kita sendiri. Karena ya kembali lagi, ya janji Allah itu pasti ya, kejahatan itu pasti akan kembali ya ke dalam bentuk kejahatan pula nih ke diri kita, keburukan pula ke diri kita. Udah seperti itu. Nah, kalau kita tahu nih dampaknya apa bagi pasangan perselingkuhan gitu ya. Nah, di sini pun kita juga perlu sadari bahwasannya kepercayaan itu ibarat gelas kaca yang sekalinya pecah itu nggak akan pernah bisa kembali seperti semula. Ibaratnya kita membangun kepercayaan itu butuh waktu yang cukup panjang, tapi menghancurkannya bisa dalam waktu sekejap. Nah, oleh karenanya disinilah selagi pasangan kita nih, baik yang belum menikah, mau menikah, atau bahkan sudah menikah, kalau kita sudah diberikan kepercayaan sama pasangan kita, jagalah kepercayaan itu baik-baik. Jangan disia-siakan, jangan coba-coba gitu ya. Apalagi iseng-iseng untuk ya melukai kepercayaan pasangan, karena ya kalau udah pecah, susah buat kembali utuh. Pasti ada efek jangka panjangnya. Nah, ada begitunya. Kalau kita udah tahu nih tentang kepercayaan yang bakalan runtuh, ciri-ciri perselingkuhan juga yang mungkin secara umum ya, secara singkat semacam itu tadi, dan kita pun juga udah tahu nih dampaknya terhadap rumah tangga itu sampai yang seperti apa gitu ya. Nah, maka di sini sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah apa sih yang menjadi penyebab perselingkuhan itu bisa terjadi. Nah, jadi rekan-rekan di sini atau mungkin teman-teman gitu ya, menurutnya teman-teman di sini apa sih yang sebenarnya jadi sebab perselingkuhan itu? Kenapa sih kok orang itu bisa selingkuh? Emang apa yang membuat orang itu punya dorongan untuk selingkuh? Bisa di-share ya di kolom komentar mungkin. Boleh nih kalau buat yang menyampaikan pendapatnya gitu ya. Apa yang menjadi sebab perselingkuhan? Banyak juga nih yang curhat di kolom komentar ya. Bisa jadi karakter, atau ada trauma masa lalu di keluarganya, bosan, mungkin kurang bersyukur sama pasangannya sendiri, rasa tidak bahagia, nyaman sama selingkuhannya gitu ya, terlalu nyaman ngobrol sama lawan jenis. Oke, macam-macam ya pendapatnya teman-teman di sini. Sudah tidak sejalan. Oke. Nah, akhirnya nggak bisa mengendalikan hawa nafsu ya, itu juga bisa. Nah, akhirnya di sini kita coba telah ya apa sih yang sebenarnya menjadi sebab ya dari perselingkuhan itu. Sebenarnya kalau berbicara sebabnya tuh cukup banyak ya, cukup banyak yang bisa kita dalami untuk kita mengantisipasi sebenarnya.
Tapi karena emang keterbatasan waktu, jadi kita bahas singkat dulu ya beberapa poinnya mungkin. Ya, akhirnya di sini yang pertama sebabnya adalah renggangnya komunikasi. Nah, kalau rumah tangga itu isinya adalah ngobrol, rumah tangga kan isinya ngobrol dan ngobrol gitu ya, ngobrolnya seumur hidup. Nah, kalau misalkan komunikasinya itu bermasalah, pasti ngefek nih ke kedekatan emosional di antara keduanya. Akhirnya kalau komunikasi antara keduanya tuh udah renggang, udah sama-sama sibuk nih sama gadgetnya gitu ya, udah ibaratnya udahlah fokus masing-masing gitu ya dengan gadgetnya masing-masing, satu atap tapi secara raga bareng, tapi secara emosional itu tidak ada, kehadiran jiwa itu nggak ada. Nah, kadangkala juga disebabkan karena itu gitu ya. Ini salah satunya. Kemudian nggak cuman berhenti di sana, tapi juga sebab yang kedua adalah merasa tidak dihargai. Biasanya kalau ini terjadinya adalah pada kaum lelaki ya. Karena laki-laki itu kan kalau nggak dihargai beda sama perempuan. Perempuan itu kadangkala ya udah menganggap itu hal yang biasa. Tapi kalau bagi laki-laki itu ngerasa kayak nggak dihargai itu bisa jadi dorongan untuk dia ya berselingkuh gitu ya dengan orang lain. Meskipun tetap gak dibenarkan ya dalam hal ini. Itu sebabnya yang kedua. Dan pun sebab yang lanjutnya adalah yang ketiga, bisa juga nih disebabkan karena rasa bosan dalam hubungan. Jadi kan namanya pernikahan itu kan ya gak cuman pernikahan ya, bahkan hubungan aja kalau udah lama aja udah mulai bosan gitu kan. Apalagi kalau ini pernikahan nih dalam kurun waktu yang puluhan tahun, yang sampai bertahun-tahun itu bareng sama orang itu terus, pasti kan ada titik bosannya nih. Nah, ada begitunya. Karena kadang kalau orang itu udah ngerasa bosan nih sama pasangannya, ya dorongan celah perselingkuhan itu bisa aja muncul dalam hal ini. Gitu ya. Ini Majang pengen punya harem. Tidak menundukkan pandangan, kurangnya rasa takut pada Allah, kurang kasih sayang. Banyak nih yang di-share sama teman-teman juga ya di sini. Nah, kemudian sebab berikutnya adalah tidak punya batasan bergaul dengan lawan jenis. Nah, kadang kan orang itu kalau dalam bergaul ya udahlah disamaratakan gitu ya, meskipun dengan lawan jenis ya udah sok jalan gitu kan. Atau bahkan ya ada yang sampai misalkan nih rekan kerja, karena nih rumahnya satu arah, akhirnya nebeng dong, boncengan dong gitu kan. Jadi kalau nggak punya batasan gitu ya, kita harusnya bergaul itu sampai yang seperti apa dengan lawan jenis, ibaratnya apalagi sampai nggak mempedulikan ya batasan dalam Islam itu sampai yang seperti apa, ya jatuhnya kita bakalan sembarangan aja gitu dalam bergaul di sini. Ada begitunya. Nah, sebab yang berikutnya lagi adalah adanya pengganggu dari luar. Ya, kadang-kala adanya pelakor itu ya. Yang kadang kita nggak bisa mengendalikan nih dari luar sana, itu ada aja orang-orang zaman sekarang yang itu nggak tahu diri gitu kan. Yang itu entah laki-lakinya yang proaktif memberikan perhatian ke istri orang dengan memberikan dalih dia menunjukkan lebih baik dibandingkan suaminya. Ada juga perempuan yang proaktif menggoda suami orang gitu ya. Tapi kan sekarang kan banyak ya jalur instan untuk akhirnya dapat cuan gitu kan ibaratnya. Apalagi sampai ada yang ya dengan dalih membayar oli tapi sampai 80 juta itu kan ya sangat di luar nalar gitu kan. Ada yang sampai seperti itu. Makanya di sini kan ya godaan-godaan dari luar itu ya terbilang cukup banyak ya di era zaman sekarang terutama. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara sebab itu ada sangat banyak sekali gitu ya. Ini kalau dari teman-teman ada yang karena kurang kasih sayang, karena teman yang mulai percakapan terlebih dahulu, kurangnya rasa takut pada Allah, menundukkan pandangan. Kalau dikupas, ini udah jadi materi yang ibaratnya berjam-jam ya, yang memang butuh didalami. Karena kalau karena ada keterbatasan waktu, kita bisa memahami ya sedikit dulu nih, secuil ibaratnya gitu ya. Karena kalau misalkan kita mau dalemin lagi itu pasti akan butuh waktu yang jauh lebih panjang dari malam ini gitu ya, bisa sampai besok pagi nih kalau dilanjutkan. Nah, makanya di sini saya sampaikan dulu nih sedikit pointer-pointernya gitu ya untuk jadi pemahaman bersama yang akhirnya bisa jadi pembelajaran ya untuk rekan-rekan di sini semuanya. Nah, ada begitunya. Makanya kalau kita pahami terkait dengan perselingkuhan, gimana nih
caranya kita mengantisipasi. Oh, kalau kita pengen bisa mengantisipasi, maka kita harus tahu dulu nih sebab terjadinya itu apa. Apa yang jadi sebabnya? Oh, kalau sebabnya adalah masalah komunikasi, maka komunikasi yang seperti apa yang harus kita bangun? Oh, kalau sebabnya adalah pengganggu dari luar, banyaknya pelakor-pelakor bertebaran di luar sana, gimana caranya kita mengantisipasi pasangan kita biar nggak tergoda? Oh, kalau misalkan sebabnya adalah karena rasa bosan, maka gimana sih seharusnya kita itu untuk menjaga supaya nggak ada kebosanan gitu ya dalam hal ini. Nah, maka sebenarnya kalau kita berbicara langkah-langkah antisipasi itu terbilang cukup banyak ya dalam hal ini. Oh, kalau misalkan problemnya adalah komunikasi, maka bagaimana nih kita menjaga komunikasi, ritme komunikasi dengan pasangan, dengan akhirnya mencoba membangun komunikasi yang efektif gitu ya di antara kita dengan pasangan, selalu meluangkan waktu gitu ya, yang akhirnya bisa membuat seseorang itu nyaman sama kita dalam obrolan rumah tangga gitu ya. Nah, maka dari sinilah kalau kita itu mau mengantisipasi, kita harus melihat dulu sebabnya apa. Dan berbicara sebab perselingkuhan itu cukup kompleks dan sangat banyak. Dan kalau berbicara langkah antisipasi, ya ini semua juga bergantung dari pemahaman kita terkait dengan sebabnya dan langkah-langkah antisipasinya sampai yang seperti apa. Nah, cuman karena memang waktunya sudah menunjukkan 8:30 ya, jadi wah sayang sekali nih kalau kita belum bisa membahas sampai lebih panjang gitu ya. Nah, jadi untuk sementara ini ya, kita bisa mengambil hikmahnya sama-sama gitu ya dari pointer-pointer singkat itu tadi. Nah, dimana bahwasannya perselingkuhan itu sebenarnya dekat dengan kita. Hanya saja kita yang tidak menyadarinya. Kan kalau di sini setiap hubungan yang dibangun ya rentan ya terkena namanya badai perselingkuhan. Rumah tangga yang kelihatannya baik-baik aja, nyatanya ya bisa juga nih kegoncang sama perselingkuhan. Nah, bahkan perselingkuhan itu nggak cuma dari pihak laki-laki aja, tapi perempuan pun juga bisa selingkuh. Yang akhirnya efek perselingkuhan ini bisa sangat kompleks ya, bagi diri sendiri, pasangan, anak, keluarga, dan sekitarnya. Yang kalau nggak kita antisipasi, efeknya adalah rumah tangga yang kita bangun dengan susah payah, dengan waktu yang cukup lama itu bisa hancur dalam sekejap mata. Nah, justru jangan sampai gitu ya, kita malah rumah tangga kita malah berujung kehancuran, padahal kita udah bangunnya dengan susah payah, banyak pengorbanan, tapi karena kita nggak tahu ilmunya seperti apa, jatuhnya kita malah meremehkan, kita menganggap kita baik-baik saja, kita merasa aman-aman aja nih, gitu kan. Nah, akhirnya kalau kita merasa aman-aman aja, kita nggak mau belajar. Apalagi kadangkala kesadaran dan kemauannya ya orang-orang Indonesia gitu ya secara umum untuk belajar ilmu tentang rumah tangga itu masih rendah. Yang hasil kalau udah kejadian baru nih kebingungan, panik, aduh aku harus apa ya? Aku harus lakukan apa ya? Aduh sebabnya gimana ya? Solusinya gimana ya? Kok bisa ya sampai selingkuh pasanganku gitu kan? Nah, oleh karenanya dari situlah bagaimana kita benar-benar mau meluangkan waktu, mengorbankan sedikit apa yang kita punya gitu ya, demi kehidupan rumah tangga kita jangka panjang gitu kan. Makanya akhirnya disinilah ya, mengajak nih teman-teman gitu ya di sini untuk mau sama-sama belajar gitu ya, karena belajar itu nggak terikat sama yang namanya waktu, nggak terikat sama yang namanya usia. Belajar tentang ilmu rumah tangga itu butuh seumur hidup, karena godaannya pun juga seumur hidup gitu ya. Nah, makanya mungkin dari materi singkat yang saya sampaikan ini semoga bisa menjadi pembelajaran ya bagi rekan-rekan semuanya, bagaimana mengumpulkan bekal ilmu sebanyak-banyaknya untuk kita mengantisipasi, mempelajari gitu ya, mempelajari lebih dalam bagaimana permasalahan-permasalahan seputar perselingkuhan di luar sana, karena ya sejatinya mencegah itu lebih baik ya daripada memperbaiki. Lebih baik kita mencari bekal ilmu untuk antisipasi daripada menyesal ketika semuanya sudah terlanjur terjadi. Kayaknya kalau ngomongin pembahasan yang lebih mendalam, yang untuk bagaimana mengantisipasi lebih lanjut gitu ya, sebab-sebab yang lebih kompleks lagi, nah itu nanti bisa kita bahas di pertemuan berikutnya gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang mau belajar bareng lagi gitu ya, kita bisa gabung sama-sama untuk belajar sama-sama
demi menjaga keutuhan rumah tangga. Lebih baik kita belajar saat ini sebelum terlambat gitu ya, daripada kita kelabakan dan udah panik duluan karena kita nggak tahu nih harus apa. Gimana pun juga mengantisipasi supaya tidak terjadi itu lebih nyaman gitu ya, lebih enak daripada kita ya udah berujung penyesalan, udah terlanjur semuanya kejadian gitu kan, malah membuat kita kebingungan sendiri. Yang ada begitunya. Mungkin sekian dulu gitu ya materi yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi, semoga ini bisa menjadi bermanfaat ya untuk rekan-rekan semuanya dalam mengenali sebab-sebab perselingkuhan dan mengenali ciri-ciri perselingkuhan agar kita lebih aware dan waspada serta lebih peka terhadap gejala-gejala perselingkuhan sebelum semuanya terlambat. Mungkin begitu dari saya, barangkali bisa dilanjutkan oleh MC untuk tanya jawabnya mungkin. Oke, terima kasih ya Mbak Rifko Rafifa yang sudah memberikan materinya yang luar biasa. Ini meskipun online tapi luar biasa ya. Manfaat gitu ya. Hal yang disampaikan sama Mbak Rifko ini luar biasa, begitu ya. Nah, ini banyak banget nih chat yang sudah masuk ya atas pertanyaan-pertanyaan dari sahabat siaga semuanya. Nah, ini mungkin barangkali sebelum menjawab ya, jadi beberapa sih sudah Rama baca gitu ya terkait apa-apa yang menjadi pertanyaan dari sahabat siaga yang di kolom chat seperti itu. Nah, di sini Rama mau sharing dulu aja tentang apa itu sama consulting. Jadi di sini biar sahabat siaga tahu semuanya ya. Kalau ini tuh misalkan masalahnya benar-benar sudah sangat serius dan butuh sekali untuk langsung dipecahkan gitu ya, diberikan solusi. Nah, ini Rama berikan video singkat ya, biar bisa disaksikan sama teman-teman semuanya. Pernahkah kamu berada di titik terendah karena masalah rumah tangga yang datang bertubi-tubi dan silih berganti? Tapi kamu gak punya siapa-siapa, gak punya tempat untuk berkeluh kesah. Mau cerita ke teman, takut gak bisa jaga rahasia. Cerita ke orang tua, gak enak, nanti orang tua malah jadi kepikiran. Pergi ke psikolog, cuma nenangin, tapi masalah belum berakhir. Padahal kamu cuma butuh motivasi, tapi juga butuh solusi. Nah, kini Samawa Consulting hadir menjadi jawaban atas keresahan dengan pendekatan Islami dan multidisiplin ilmu. Kamu sini tidak? Salah rumah tanggamu. Samawa Consulting, solutif, melegakan. Aku tak pengen. Nyiapin pesta pernikahan sampai puluhan juta? Bisa. Lupa nyiapin ilmu buat bekal berumah tangga. Padahal kelas pranikah Samawa Consulting itu cuma 59K. Ayo, persiapkan dirimu karena bangun rumah tangga itu butuh skill dan juga ilmu. Oke, itu ya. Jadi bagi sahabat siaga yang mau berkonsultasi, mau lebih intens lagi gitu ya, untuk ngomong sama Mbak Rifko, nah bisa aja langsung menghubungi di nomor yang tertera tadi. Seperti itu ya. Oke, nah di sini Rama mau bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan dari sahabat siaga ini ya. Mungkin Mbak Rifko bisa simak. Kisah ini bermula saat 10 tahun yang lalu istri saya nama S rupanya curhat berlanjut sampai sering jalan berdua di mobil dan jalan kaki. Sampai akhirnya mereka jatuh cinta dan menyatakan mereka sudah jadian. Mereka saling memberi pesan lewat SMS dengan kata sayang, cinta, love, miss, dan apapun itu. Sampai ada kontak fisik, peluk, cium, dan sebagainya. Memang dia cerita semua kontak fisik itu dipaksa oleh si A. Entah kenapa, ternyata menurut istri lama-lama rasa itu hilang dan hubungan mereka terputus. Namun saya heran kenapa baru ngaku baru-baru ini. Istri saya bilang takut saya marah. Terus saya desak apa benar dia takut saya marah atau takut kehilangan si A, si selingkuhannya itu. Dia nggak jawab-jawab pertanyaan itu sampai akhirnya saya berdamai dan saya pun berhenti mempermasalahkannya. Pertanyaannya,
apa yang mesti dilakukan si subjek cowok ini, pria ini ya, yang dilakukan sekarang? Langsung dijawab, gimana? Boleh. Aja ya. Oke, sebentar. Mungkin sebelumnya kalau mungkin boleh tahu ya, permasalahannya dari pihak laki-laki atau perempuannya yang Ini pihak perempuannya yang selingkuh. Oh, oke, baik. Jadi posisinya pihak perempuannya yang selingkuh, tapi posisinya dari sikap laki-lakinya gitu ya. Yang itu harus yang seperti apa? Betul. Nah, oke, baik. Sebenarnya kalau kita ngomongin perselingkuhan, itu kan sesuatu hal yang sifatnya nggak mungkin lah orang yang dia itu tidak sadar selingkuh ya. Karena yang namanya selingkuh itu kan pasti sadar nih gitu kan. Nah, sebabnya pun juga bisa jadi banyak. Kayak yang tadi saya sempat singgung gitu kan di awal, sebabnya pun juga berbagai macam nih. Nah, akhirnya gimana nih kalau kita tahu pasangan kita gitu ya itu melakukan perselingkuhan dalam hal ini, apa yang harus kita sikapi gitu kan, sikap kita harus seperti apa. Nah, memang karena mungkin ini pertanyaannya singkat ya, jadi saya jawabannya pun juga berdasarkan asumsi pertanyaan ini dulu. Nah, akhirnya kalau berbicara penyikapan, sikap itu kan ada berbagai macam alternatif, di mana setiap sikap dan tindakan itu pasti punya plus minusnya masing-masing. Karena nggak ada sikap yang ideal gitu ya, setiap sikap pasti mengandung konsekuensi. Termasuk, ketika kita itu memutuskan untuk mempertahankan dia, kita lihat dulu nih, level kesalahannya sampai yang seperti apa. Kalau nyatanya dia mungkin sesekali gitu ya, sekali melakukan hal itu, tapi dia benar-benar kelihatan nih, upaya perbaikannya misalkan, entah akhirnya memperbaiki ibadahnya, entah akhirnya dia itu menunjukkan sikap-sikap untuk memperbaiki hubungannya dengan pasangannya gitu kan, sehingga ada upaya-upaya taubat tuh di sana. Nah, ketika masih ada upaya taubat, ini dengan catatan kalau sudah berumah tangga ya. Kalau belum berumah tangga ya ikhlaskan aja lah ya orang begitu gitu kan. Tapi kalau udah berumah tangga, itu kan ya pasti pijakannya berbeda. Akhirnya ketika pasangan itu sudah mulai ada upaya gitu ya, kita ingatkan, nasihati pelan-pelan, kita ajak untuk akhirnya mendapatkan sudut pandang baru nih dari orang lain atau mungkin yang dirasa lebih ahli, supaya dibenahi dulu nih sudut pandangnya gitu kan, agar bisa segera taubat. Nah, ketika mungkin kita sudah melakukan nih berbagai macam upaya untuk menyadarkan, tapi tetap ibaratnya kalau berubah ya syukur gitu ya, bisa kita maafkan dan berdamai meskipun tidak mudah. Tapi kalau nyatanya itu sudah berangsur-angsur berulang-ulang kali, bahkan nggak sadar-sadar ibaratnya, udah coba diingatkan, coba dinasehati, coba untuk diajak dialog baik-baik, sampai ibaratnya diberikan ultimatum sekalipun, kalau tetap nggak sadar gitu ya, ya maka dari situlah kembali lagi, ya lebih baik kita memilih untuk bisa melepaskan. Karena ya gimana pun juga kita nggak bisa ya merubah watak seseorang atau tabiatnya seseorang. Karena kalau orang itu bisa mau merubah dirinya, ya otomatis perubahan itu akan terjadi. Tapi kalau dirinya sendiri aja nggak sadar itu salah, nggak mau ada upaya perbaikan, udah dinasihatin gimana pun juga nggak ada perbaikan gitu kan, ya sudah, berarti itu artinya ya orang itu memilih untuk tetap terus-menerus seperti itu. Kadang kita sebagai manusia juga punya batasan ya, punya limit dalam menyikapi ya kesalahan-kesalahan pasangan kita. Kalau kesalahan remeh mungkin bisa dimaafkan, tapi kalau itu kesalahan fatal dan berangsur berulang-ulang tanpa adanya upaya perbaikan nih ibaratnya, ya maka ya udah waktunya kita mengambil langkah tegas. Gambarannya begitu sih. Oke, terima kasih Mbak Rimpo sudah dibantu jawab. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Batasan-batasan seperti apa yang harus dilakukan jika berhubungan dengan lawan jenis untuk menghindari kemungkinan terjadinya atau prasangka berselingkuh? Misal, jika berkomunikasi dalam WA, bahasan apa saja yang wajar? Oke, baik. Oke, sudah pertanyaannya itu? Oke. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin batasan ya, kita bisa berpijak pada batasan dalam Islam itu sendiri. Terutama kan kalau di sini mayoritas beragama Muslim ya, Muslim gitu kan. Akhirnya kalau kita berbicara batasannya seperti apa, ya kembali lagi, gimana sih Allah mengatur gitu ya batasan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Mulai dari akhirnya kita diarahkan untuk menundukkan pandangan. Kita kalau misalkan berinteraksi dengan lawan jenis pun itu nggak boleh nih lama-lama bertatapan
mata gitu ya, apalagi kalau dengan tatapan yang mendalam yang akhirnya bisa menimbulkan syahwat di sana. Nah itu harus dibatas dan harus dijaga gitu kan. Bagaimana perempuan menundukkan pandangan juga, laki-laki juga menundukkan pandangan. Nah itu bisa dijaganya lewat sana, dan pun nggak berhenti di sana. Tapi kalau ngomongin bagaimana nih mengantisipasi supaya nggak sampai timbul syahwat, batasannya seperti apa lagi? Dengan akhirnya menghindari yang namanya sentuhan fisik. Karena kalau ngomongin sentuhan fisik dengan lawan jenis yang bukan mahram, disitulah yang akhirnya bisa memicu yang namanya syahwat. Bisa kadang kala bermula gitu ya dari biasa menyentuh bagian tangan dulu, nanti menjalar nih sampai bagian ke atas gitu ya, nanti bisa kemana-mana. Nah makanya dari situlah kita pun juga harus menjaga kalau dengan lawan jenis sebisa mungkin jangan sampai kita bersentuhan, apalagi kalau sampai boncengan gitu ya. Nah disitulah jadi rawan gitu ya terjadinya perselingkuhan secara fisik juga di sana. Dan pun kalau misalkan obrolan lewat chat yang seperti apa sih batasannya gitu ya. Nah kalau berbicara chatting, misalkan nih kita chatting urusan pekerjaan, itu hal yang wajar, tapi itu ketika dilakukan di jam kerja juga. Tapi kalau misalkan kita chatting urusan pekerjaan tapi di jam 11 malam, jam tengah malam gitu ya, berlarut-larut dalam waktu cukup intens, biasanya itu jadi bibit yang akhirnya bisa ngefek nih gitu ya, ngefek ke curhat-curhat yang lain. Bermula dari curhat masalah pekerjaan, merembet masalah pribadi. Masalah pribadi nggak cukup, curhat masalah pasangannya. Pasanganku lo begini, akhirnya menjelekkan pasangannya. Ditimpali juga nih dengan curhat masalah pasangannya dia juga misalkan. Nah disitulah yang akhirnya bermula dari curhat-curhatan masalah pribadi bisa mengarah pada perselingkuhan. Ini yang bahaya. Makanya kalau misalkan ngomongin batasan tegasnya seperti apa, kalau memang ada ikatan interaksi kerja, ya sudah nggak apa-apa, itu hal yang wajar gitu ya, melakukan interaksi tapi sebatas ngomongin profesionalitas kerja dan di jam kerja. Ya mungkin ada waktu lembur atau apa, itu mungkin masih bisa ditoleransi sesekali. Tapi kalau itu udah sampai tengah malam, berlanjut dalam kurun waktu yang lama, itu udah nggak baik gitu ya, meskipun urusan pekerjaan. Nah, karena ibaratnya masalah pekerjaan kenapa kok harus dibahas tengah malam, kayak nggak ada waktu lain gitu kan bisa dibahas di tempat kerja dan semacamnya. Dan akhirnya batasannya lagi adalah jangan pernah curhat masalah pribadi ke lawan jenis yang bukan mahram. Mungkin akan beda kalau kita curhat ke ahli gitu ya, entah ke ustadz, ustazah, konselor dan lain sebagainya, itu masih tujuannya pemecahan masalah. Tapi kalau udah ternyata lawan jenisnya bukan ahli, itu bukan mahram, rekan kerja atau apa, kita curhat masalah pribadi, disitulah yang akhirnya seringkali jadi bibit perselingkuhan. Mungkin begitu sih. Oke, semoga terjawab ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur, mungkin bagi kita ya mayoritas beragama muslim, kita sudah ada tuntunan dari Allah untuk menjaga yang namanya batasan dalam bergaul dengan lawan jenis, terutama yang memang ya bukan pasangan kita juga, seperti itu ya. Ya, pasangan yang sah. Nah, ada pertanyaan lagi, ingin tanya, ada mitos kalau anak lahir di keluarga broken home katanya berpotensi broken juga nanti ke depan rumah tangganya, sehingga cenderung orang nggak mau menikahi orang yang terlahir dari keluarga broken home. Benarkah mitos ini? Oke, baik. Sebenarnya kalau kita berbicara yang namanya broken home, ini kan ini kan merupakan status pernikahan orang tuanya ya yang bermasalah. Apakah akhirnya efek pernikahannya orang tuanya yang bermasalah sama dengan akan bisa membuat orang itu bermasalah juga nih di rumah tangganya nantinya? Saya jawabnya adalah belum tentu. Karena bergantung pada bagaimana orang itu memaknai masa lalunya. Kalau orang itu dia berhasil berdamai gitu ya, berdamai dengan luka masa lalunya, berdamai dengan inner child-nya, berdamai dengan luka batinnya di masa lalu, dan dia akhirnya punya komitmen nih untuk bagaimana membangun rumah tangga yang baik dengan berbekal ilmu pengetahuan gitu ya, untuk akhirnya memperbaiki masalah-masalahnya atau bahkan ya mengarungi rumah tangga dengan ilmu gitu kan. Nah kalau seperti itu cenderung bisa diantisipasi, tapi akan menjadi masalah ketika dia udah basicnya broken home, tapi dia nggak pernah mau ibaratnya datang ke ahli, nggak pernah mau ada upaya belajar gitu ya untuk menyembuhkan luka masa lalunya, nggak pernah mau belajar untuk menyadari luka inner child dalam dirinya, nggak ada upaya untuk akhirnya memaknai masa lalunya atau memperbaiki kesalahan di masa lalunya orang tuanya gitu kan. Nah akhirnya disitulah yang jadi pemicu.
Jadi kalau dia udah masih punya nih membawa luka masa lalu gitu ya, dibawa-bawa ke pernikahan saat ini, efeknya adalah dia bakal memperlakukan orang lain itu tanpa disadari, sama seperti bagaimana orang tuanya dulu. Entah akhirnya bersikap kasar dulunya misalkan, atau malah membawa kekerasan gitu ya dalam rumah tangganya. Makanya di sini tolak ukurnya adalah bukan pada broken home atau tidaknya, tapi bagaimana orang itu sudah berdamai atau belum dengan masa lalunya. Termasuk masa lalu ya ketika keluarganya broken home itu tadi. Maka penyelesaian masa lalunya inilah yang jadi patokan ya. Kalau misalkan masa lalunya sudah selesai, dia sudah bisa berdamai dan akhirnya inner child-nya juga udah sembuh ibaratnya, disitulah akhirnya dia bisa mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik. Dan ini banyak ya, orang-orang yang broken home pun dulunya ketika konsultasi dengan saya pun juga banyak yang akhirnya mengarungi bahtera rumah tangga itu harmonis. Tapi juga ada orang yang dia kalau broken home nggak mau belajar, nggak mau menyembuhkan, bahkan nggak mau menyadari gitu kan. Lah disitulah yang akhirnya bisa berbahaya dalam rumah tangga, yang akhirnya bisa memicu terjadinya ya perpecahan ya dalam rumah tangganya nanti, karena dia nggak belajar dari masa lalunya. Begitu. Siap, terima kasih Mbak Rifko. Prinsipnya adalah belajar gitu ya. Jadi belajar dari masa lalu, meskipun orang bukan dari keluarga yang broken home sekalipun, dia juga diwajibkan untuk belajar gitu ya. Jadi menjalani rumah tangga itu berlandaskan ilmu pengetahuan, itu yang luar biasa semestinya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana bisa ikhlas memaafkan perselingkuhan suami? Susah buat percaya lagi, minta pisah dianya nggak mau. Dia hobi curhat ke wanita yang berujung kenyamanan. Saya bingung saat ini. Kira-kira harus seperti apa? Oke, baik. Sebelumnya berarti mungkin tadi sampai berulang kali ya? Sudah nyaman. Tapi tetap nggak mau sadar-sadar ya ibaratnya. Oke, baik. Nah, akhirnya kalau kita berhadapan dengan pasangan yang itu udah terlanjur nyaman gitu ya dengan ya orang lain atau yang notabene selingkuhannya gitu ya, memang kembali lagi bahwasannya kita sebagai manusia itu punya batasan. Batasannya apa? Oh ya, kita hanya bisa untuk mengingatkan, membantu menyadarkan, menasehati gitu ya dengan cara yang baik. Kalau misalkan orang itu mau sadar, ya syukur gitu ya, akhirnya mau ada perbaikan, dia menyadari kesalahannya. Tapi kalau nyatanya justru malah nggak sadar-sadar dan malah akhirnya berujungnya nggak mau berpisah dengan selingkuhannya karena udah terlanjur nyaman, maka kita pun juga harus meminta ketegasan. Mau sampai kapan nih rumah tangga seperti ini? Mau sampai kapan nih hubungan seperti ini? Karena kalau ibaratnya ini terus berlanjut dalam kurun waktu yang cukup lama, efeknya sistemik. Ya entah ke pasangannya, ke rumah tangganya, ke anak-anaknya. Apalagi kalau sampai misalkan anak itu tahu ya, oh ternyata salah satu orang tuanya itu ada yang sampai berselingkuh dan nyaman dengan orang lain loh, itu kan fatal dampaknya gitu kan. Nah makanya akhirnya kita pun sebagai ibaratnya korbannya gitu ya, kita harus punya batasan waktu yang tegas. Mau sampai kapan kita dibeginikan gitu kan. Misalkan nih kita berikan batas waktunya sampai 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, atau beberapa bulan ke depan, atau bahkan ya bergantungnya dengan kondisi kita seperti apa. Nah akhirnya selama batas waktu itu kita coba untuk mengkonfirmasi nih ke pasangan kita gitu kan. Nah, mau sampai kapan dia seperti itu, sembari dalam batas waktu itu kita juga mengupayakan ya upaya-upaya untuk menyadarkan pasangan. Entah akhirnya kita sering-sering ajak dialog, komunikasi dari hati ke hati untuk sama-sama evaluasi sama-sama gitu ya, kita evaluasi bersama nih satu sama lain, atau bahkan kita mencoba untuk dialog gitu ya, arah rumah tangga ini mau dibawa kemana, diajak flashback lagi ke arah komitmen-komitmen pernikahan misalkan, untuk ingat akan komitmennya terhadap ya nggak cuma antara dia dengan manusia gitu ya, dengan pasangannya, tapi juga komitmennya dengan Allah gitu kan. Nah akhirnya disitulah kita coba untuk alternatif terbaik, menyadarkan dulu gitu ya selama batas waktu itu. Tapi kalau misalkan nih selama batas waktu itu akhirnya pasangan kita bisa sadar, ya maka boleh untuk kita maafkan. Tapi kalau nyatanya selama batas waktu kita udah kasih kesempatan berulang-ulang kali, kita udah kasih kesempatan jangka waktu yang terbilang cukup lama, tapi tetap aja ibaratnya ya maksiat gitu ya, maksiat dengan orang lain, dengan yang bukan mahramnya, maka ya sudah. Kalau seperti itu artinya orang itu nggak mau menyadari kesalahannya dan nggak mau berubah. Kalau kita udah berhadapan sama orang yang nggak sadar,
yang dia nggak mau menyadari kesalahannya, mengakui kesalahannya, apalagi sampai dia itu malah terus menerus ya makin parah gitu ya, makin nantang ibaratnya untuk berlaku maksiat, maka ya sudah, ya kita bisa mengambil langkah tegas di situ. Karena rumah tangga yang isinya maksiat pun bukan lagi bernilai ibadah ya, jatuhnya bisa bernilai bencana bagi semua pihak. Kalau nyatanya justru pasangan kita nggak sadar-sadar dan malah membawa banyak dampak mudarat nih dalam rumah tangga, ibaratnya banyak pihak yang dirugikan, ya sudah, malah buat apa gitu kan, kita malah merugikan banyak hal gitu kan. Ya daripada kita mempertahankan seseorang yang itu terus menerus berbuat maksiat dan dia nggak sadar-sadar, ya sudah, biarkan dia mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan Allah. Yang terpenting kita sudah melakukan usaha terbaik untuk membantu membangun kesadarannya pasangan kita, menasihati pasangan kita dengan cara yang baik, berulang kali mengingatkan juga, menegur dengan cara yang baik, dan melakukan berbagai macam upaya untuk memperbaiki keadaan. Begitu. Terima kasih Mbak Rifko, semoga menjawab ya untuk sahabat siaga yang menanyakan tadi. Nah, benar banget ya. Kalau ngomongin soal yang semacam itu ya, ngomongin perselingkuhan nih Mbak Rifko, nyambung nih, apakah ngomongin soal selingkuh itu bisa disembuhkan gitu ya? Apakah bisa? Baik. Berarti ini ngomongin, apakah perselingkuhan itu bisa sembuh nggak sih gitu ya? Karena kan banyak ya pendapat-pendapat di luar sana yang itu mengatakan bahwasannya selingkuh itu penyakit, selingkuh itu nggak bisa sembuh. Nah, ada begitunya. Nah, sebenarnya kita perlu bedakannya adalah begini. Kalau orang yang dia itu selingkuh, itu ada dua tipe karakter ya. Yang pertama, ada karakter selingkuh yang memang sudah menjadi tabiatnya, udah kayak emang doyan aja dia selingkuh gitu ya. Tapi juga ada orang yang dia terpeleset nih sama perselingkuhan, yang akhirnya mungkin dia satu kali melakukan hal itu. Nah, ini kan dua level yang berbeda ya. Kalau dia ibaratnya masih satu kali melakukan, dan kita bisa melihatnya gimana? Kalau dia menunjukkan konsistensi pertaubatan, kuncinya di sana. Taubat itu diukur dari apa sih? Taubat itu nggak cuma diukur dari lisan, tapi juga konsistensi perbuatan. Ketika lisannya dia itu mengatakan taubat, tapi perilakunya tetap aja, nauzubillah min dzalik misalkan, perilakunya tetap maksiat, maka syiatnya bukan taubat. Kalau orang yang seperti itu bisa jadi penyakit, bisa diulangi lagi tuh di kemudian hari, yang akhirnya mungkin bermula dari satu kali, mulai merasa nikmat jadi 2 kali, 3 kali, berlanjut gitu ya, sampai akhirnya berulang-ulang kali nggak tobat-tobat nih. Kalau udah seperti itu sudah jadi penyakit, itu sudah disembuhkan. Tapi akan berbeda ketika seseorang dia itu ibaratnya terpeleset nih, jatuh ke perselingkuhan, tapi setelah itu dia bukan denial, tapi dia mengakui kesalahannya, menunjukkan ungkapan penyesalan yang murni tulus dari hatinya. Kita kan bisa lihat ya orang tulus sama enggak itu dari perilakunya gitu kan, dari mimik wajahnya, dari gesturnya. Kalau misalkan dia itu sudah ada ungkapan penyesalan, dia ada upaya pertaubatan, dan itu nggak cuma dilihat dari lisan, tapi ditunjukkan lewat konsistensi perubahannya, entah akhirnya memperbaiki ibadahnya, jadi semakin dekat dengan Allah gitu ya, mendekatkan diri dengan orang-orang yang soleh atau soleha gitu ya, yang akhirnya dari situ ada upaya perbaikan dengan pasangannya, terlihat jadi lebih baik, dan itu berlanjut konsisten gitu ya, maka di situ sebenarnya masih bisa ditoleransi, dalam artian bukan mentoleransi perselingkuhannya ya, tapi lebih kepada bisa dimaafkan dan potensi pengulangannya lebih kecil. Nah, tapi kalau udah jadi doyan, udah tabiat, udah jadi candu, ya itu yang sulit. Itu udah kayak penyakit yang akhirnya berulang kali diulangi. Makanya akhirnya titik tekannya adalah lihat aja dari pertobatannya gimana. Tobatnya konsisten nggak? Kalau tobatnya dari segi lisan dan perbuatan konsisten, maka bisa potensi perbaikan. Tapi kalau dari nyatanya, dari lisannya mengatakan perbaikan, tapi perbuatan yang benar-benar nggak ada perbaikan sama sekali, di situ potensi pengulangannya cukup besar. Itu bedanya. Oke, siap. Berarti ada yang bisa disembuhkan, ada yang nggak bisa disembuhkan ya, dengan pembeda yang semacam itu tadi ya, ada yang jadi memang terpeleset seperti itu. Oke. Nah, Rama menyampaikan pertanyaan dari sahabat siaga ini yang antusias banget ya, banyak yang bertanya. Nah, di sini Rama juga mau spill nih. Spill apa sih? Nah, spill yang tadi ya, mau ngingetin ke sahabat siaga semuanya bahwa kita itu nantinya akan punya
acara nih seperti itu, punya hajatan gitu ya. Apa sih hajatan itu? Oke, langsung aja ini Rama share aja. Nah, ini dia hajatan kita. Jadi bagi sahabat siaga nih yang ada waktu gitu ya di 4 Juni 2023 hari Minggu. Nah, di sini kita mengadakan yang namanya kelas edukasi pranikah dan rumah tangga secara offline gitu, dengan judul membangun hubungan bebas pelakor. Ini akan semacam hal yang kurang lebih tadi tuh, karena mungkin waktu malam ini kurang gitu ya. Nah, kita bisa bahas sekaligus ketemu secara offline ya. Nah, jadi sahabat siaga bisa ikutan nih. Nah, nantinya yang mengisi itu ada Mbak Rifko sendiri dan juga ada Arvin Mardianto, yang mana ini semua orang-orang yang fokus di bidangnya gitu ya. Dan nanti hostnya jangan lupa ada Rama juga nih hostnya. Sampai ketemu nanti di tanggal 4 Juni. Boleh banget, silakan sahabat siaga bisa mendaftarkan mulai dari sekarang, karena pendaftaran akan ditutup di tanggal 31 Mei 2023. Nah, untuk HTM-nya, infak terbaik seenggaknya minimal 50.000 untuk satu orang. Jadi bisa ajak pasangan kalian untuk mengikuti materi membangun hubungan bebas pelakor offline. Di mana? Di BG Junction Surabaya, di ruang P8 Multifunction 1. Seperti itu. Dengan benefit banyak banget ya. Yang pertama pastinya jaringan pertemanan makin luas, materi yang powerful, konsumsi dan tempat yang nyaman, dan komunitas yang memiliki tujuan yang sama. Wah, luar biasa ya. Jadi langsung aja daftarin sahabat siaga ke nomor admin, ada di 0821 1000 8322 dan atau di 0853 3547 8153. Luar biasa ya. Jadi jangan lupa untuk mengikuti kelas edukasi pranikah dan juga rumah tangga secara offline. Gitu ya. Oke. Nah, ini lanjut lagi. Barangkali dari sahabat siaga tadi ada yang bertanya kok kurang puas gitu ya. Ya lanjut aja mungkin di tanggal 4 Juni itu ya. Boleh ya Mbak Rifko ya. Oke, siap. Ditunggu nih kehadirannya teman-teman semua gitu ya, yang mau datang ketemu langsung, ngobrol langsung lebih dalam, boleh banget nih datang di Surabaya ya. Oke, siap. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih Mbak Rifko. Kak, kekuatan positive thinking itu apakah memang ada ya? Feeling istri kan kuat sekali atas suaminya ya Kak. Dulu saya pernah punya feeling buruk ke teman suami. Saya sampaikan ke suami kalau saya nggak suka sama perempuan itu. Saya minta suami jaga jarak sama dia, dan waktu membuktikan ternyata mereka ya seperti itu, seperti feeling saya. Kayak gitu terjadi 2 kali dengan orang yang beda. Sekarang saya berusaha menghilangkan pemikiran atau feeling buruk. Dan sampai saat ini alhamdulillah baik saja. Kira-kira memang ini kekuatan positive thinking atau sayanya yang apatis ya? Dan memang sekarang posisinya si perempuan ini itu lagi LDR nih Mbak Rifko. Oke, baik. Sebenarnya kalau kita ngomongin positive thinking sama negative thinking gitu ya jatuhnya, atau jadi apatis gitu ya. Nah, ini sebenarnya faktornya cukup kompleks ya dalam hal ini. Kalau misalkan nih kita berusaha untuk positive thinking, tapi kita menjumpai faktanya di lapangan, kok ada kejanggalan-kejanggalan, mau kita berupaya positive thinking seperti apapun jadi sulit. Pasti akan kehambat gitu ya, jadi kayak pertentangan batin dalam diri kita. Karena memang afirmasi positif itu juga perlu didukung dengan fakta-fakta yang positif. Misalkan nih, kalau kita ada positive thinking, suamiku tuh kayaknya nggak bakalan deh selingkuh gitu kan. Kita udah sepenuhnya percaya. Dan suami kita menunjukkan ya nggak ada tanda-tanda perselingkuhan, dia selalu romantis, ya selalu menjaga keharmonisan gitu ya, menjaga komunikasi dan semacamnya, maka positif itu, afirmasi positif itu akan bisa terus berjalan. Tapi kalau nyatanya kita berupaya untuk afirmasi positif nih, enggak, suamiku enggak begitu, ternyata kita menemukan ada riwayat chat mesra gitu ya dengan orang lain. Ternyata kita menemukan pernah ada interaksi berlebihan nih antara suami dengan wanita itu gitu kan. Ya jatuhnya mau kita afirmasi positif kayak gimana pun kita jadinya bertentangan gitu ya dengan diri kita. Karena afirmasi positif itu perlu didukung dengan fakta-fakta yang memadai. Nah, makanya kalau kita ngomongin apatis itu apa? Berarti kan ini beratnya kita udah antipati gitu ya sama orang. Halah, suamiku ini pasti kayak bakalan ngulangin lagi gitu kan. Dia udah berkali-kali membohongi aku atau apa. Jatuhnya kepercayaan kita udah runtuh tuh kalau di sana. Nah, alhasil karena pengalaman buruk itu, apalagi kalau itu udah berulang-ulang gitu ya, jatuhnya dialami sama diri kita, ya jatuhnya kita jadi
nggak mudah untuk percaya sama pasangan lagi. Nah, alhasil efeknya adalah apatis. Jadi meskipun pasangan kita tuh berbuat seperti apapun, kita jatuhnya apatis di sana. Makanya akhirnya bagaimana kita itu berpikir secara bijak. Oh, kalau kita ngomongin berpikir positif, kita pun juga perlu melihat dari tanda-tanda di lapangannya, fakta-fakta lapangannya seperti apa. Oh, kalau nyatanya di lapangan itu kita menjumpai fakta-fakta gitu ya, fakta ya tentunya di sini bukan persepsi, bukan asumsi, bukan overthinking kita, tapi memang fakta yang sudah teruji gitu ya validitasnya. Nah, maka disitulah kita wajar kalau kita jadinya waspada, kita jatuhnya antipati, kita justru jatuhnya curiga. Itu sifat alamiah bawaan dalam diri kita. Nah, makanya akhirnya semua dikembalikan lagi pada faktanya seperti apa. Kita nggak boleh terlalu curiga dengan pasangan. Kita pun juga kalau positive thinking tapi ternyata kita menemukan tanda-tanda yang negatif, kita perlu lebih peka untuk mewaspadai hal itu. Tapi bukan berarti kita serta-merta langsung menuduh, langsung memfitnah tanpa adanya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau seperti itu juga nggak baik gitu ya. Nah, oleh karenanya di sini pemikiran itu juga perlu melihat dari bagaimana fakta yang terjadi. Gambarannya begitu sih. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Mbak Rifko. Ini luar biasa ya antusiasnya sahabat siaga yang menanyakan soal materi pada malam hari ini ya. Wah, ini luar biasa ini antusiasnya. Jadi jangan sampai antusias ini menurun ya. Sampai tanggal 4 nantinya kita ketemu, boleh ya. Nah, kalau misalkan ada sahabat siaga yang ada di luar kota nih, gimana ya mau ikutan juga nih? Wah, itu langsung aja hubungi kontak person yang tadi ya, biar nanti bisa dibantu. Barangkali bisa nih secara online gitu ya. Oke, nah sini mungkin pertanyaan-pertanyaannya sudah selesai nih Mbak Rifko gitu ya. Nah ini sedikit Rama bisa sampaikan kesimpulan-kesimpulan ya, poin-poinnya. Tadi ada beberapa kisah yang disampaikan sama Mbak Rifko gitu ya, terkait suami yang selingkuh dengan uang dari istrinya, kemudian istri yang selingkuh. Ada si pelakor, dari sudut pandang si pelakor yang awalnya nggak tahu ternyata si pria ini sudah beristri gitu ya. Nah, kemudian dari situ kita bisa tarik ciri-ciri orang yang berselingkuh gitu ya, berdasarkan pengalaman dari klien-klien sama konsulting. Nah, pertama mungkin lebih protektif dan waspada terhadap handphone, kemudian berubah, cenderung lebih cuek atau tidak seperti biasanya gitu ya. Kemudian yang ketiga lebih sensitif dan mudah marah. Yang keempat sering terlihat berbohong. Yang kelima lebih banyak menghabiskan waktu di luar gitu ya. Nah, terus kemudian dampak dari perselingkuhan gitu ya, itu banyak, bisa dari pelakunya sendiri, itu juga berdampak dari pasangannya atau korbannya, dari rumah tangganya, kalau misalkan rumah tangganya punya anak, juga berdampak kepada anaknya, seperti itu ya. Dan kemudian tadi sempat dibahas juga sebab terjadinya perselingkuhan gitu ya, ada 5 poin. Yang pertama, renggangnya komunikasi, itu kemudian merasa tidak dihargai, yang kedua, yang ketiga, rasa bosan dalam hubungan. Mungkin karena pernikahan itu bareng sama si dia terus, akhirnya timbul rasa bosan. Nah, ini juga menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan. Yang keempat, tidak adanya batasan bergaul dengan lawan jenis. Ini juga menyebabkan terjadinya perselingkuhan. Yang terakhir, adanya pengganggu dari luar. Nah, ini banyak banget ya ciri-ciri dan juga sebab terjadinya yang namanya perselingkuhan. Nah, dari sini kita itu bukan hendak menakut-nakuti gitu ya Mbak Rifko ya. Betul. Menakutkan, Tapi untuk mewaspadai dan berhati-hati. betul. Dan bukan juga membuat kita tuh jadi curigaan sama pasangan kita, tapi justru dari sini kita bisa lebih berhati-hati gitu ya, untuk membangun kepekaan gitu ya terhadap pasangan kita gitu ya, untuk menyadari yang namanya gejala-gejala perselingkuhan tadi gitu ya. Oke, alhamdulillah di sini Rama sudah simpulkan. Dan barangkali di sini Mbak Rifko ada statement, silakan. Oke, baik. Mungkin di sini menyampaikan terima kasih dulu nih buat semangatnya, antusiasnya rekan-rekan semua, teman-teman di sini gitu ya, yang mau terus-menerus belajar dari berbagai macam usia bahkan gitu ya. Bahkan ya semangatnya untuk belajar itu ya harus dijaga ya untuk seumur hidup, karena memang mempelajari rumah tangga itu sangat butuh ilmu. Apalagi kondisi pernikahan, kompleksitas permasalahan di era zaman sekarang itu udah makin kompleks. Sehingga kalau nggak kita imbangi dengan yang namanya ilmu pengetahuan, disitulah bisa membuat ya kita
entah dihancurkan oleh lingkungan, kita terbawa arus, kita nggak punya pondasi dalam rumah tangga, yang akhirnya malah berdampak rumah tangga yang harapannya bisa membawa kita pada dunia akhirat yang baik gitu ya, tapi justru malah bisa sebaliknya. Nah, oleh karenanya disinilah kalau berbicara yang namanya perselingkuhan itu memang bukan satu hal yang benar ya, tapi bagaimana kita sama-sama berupaya untuk menjaga diri kita, pasangan kita, keluarga kecil kita gitu ya, rumah tangga kita, untuk senantiasa berpijak pada perilaku yang benar, menghindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada maksiat, dan itu semua untuk bisa menjaga rumah tangga itu agar tetap mengarah pada samawa ya, atau sakinah, mawadah, warahmah yang selama ini mungkin jadi jargon yang kita pahami bersama. Karena untuk menuju samawa itu butuh ilmu. Kayaknya akhirnya dari sini, ayo kita sama-sama belajar gitu ya untuk membangun rumah tangga dengan ilmu pengetahuan. Mungkin begitu, Rama? Oke, alhamdulillah, terima kasih ya Mbak Viko. Jadi di sini sama-sama. Sahabat siaga semuanya, ikuti terus ya sampai akhir nanti sebelum Rama tutup. Jadi di sini sahabat siaga, Rama mau menanyakan dulu nih, dari sahabat siaga mungkin siapa nih yang belum masuk grup dengan judul kelas Zoom Jumat 26 Mei 2023? Coba. Nah, sambil tunggu reaksi ya, barangkali nanti sahabat siaga yang belum gabung di grup ya, grup dengan judul kelas Zoom Jumat 26 Mei 2023, nanti langsung aja chat ke nomor admin yang tadi ngirimin link Zoom ini, gitu ya. Langsung aja hubungi nomor admin, nanti akan dibantu masukkan ke grup. Jadi nanti di situ sahabat siaga bisa bergabung dengan sahabat siaga yang lain untuk saling berkomunikasi, bisa banget, gitu ya. Kemudian yang kedua, sini Rama mau nanya nih ke sahabat siaga semuanya. Boleh ya dikasih reaksi ya. Kalau iya, kalau setuju bisa kasih reaksi jempol aja, boleh ya. Nah, siapa yang di sini merasa bahwa kelas ini tuh bermanfaat? Coba, yuk, reaksinya boleh? Boleh ya? Oke, luar biasa ya. Berarti sahabat siaga banyak yang merasakan manfaat ya, pastinya ya. Oke, nah kalau ngomongin soal bermanfaat nih sahabat siaga, pastinya sahabat siaga nggak mau ya dong ngelewatin yang namanya kelas edukasi pranikah dan juga rumah tangga yang akan kita selenggarakan di 4 Juni 2023 hari Minggu ya. Nah, itu di BG Junction Surabaya. Silakan sahabat siaga bisa daftarkan langsung aja ke sana ya, biar kita bisa langsung chat nih gitu ya, sahabat siaga mana nih yang mau daftar gitu ya, baik yang offline gitu ya maupun online yang ada di luar kota, bisa banget untuk gabung dan ikutan gitu ya. Oke, dan kemudian di sini sahabat siaga boleh dong ceritakan sedikit aja di kolom chat apa sih hikmah-hikmah yang sudah sahabat siaga dapatkan gitu ya. Tadi sudah ada ucapan-ucapan juga ya untuk Siaga Academy dan juga Samawa Consulting sebagai penyelenggara dari acara kelas pada malam hari ini. Luar biasa. Silakan, boleh dong sahabat siaga sampaikan ya melalui kolom chat. Nah, sambil Rama di sini juga spill, kan 4 Juni itu masih ya lumayan jauh ya gitu ya. Jadi nanti pendaftaran ditutup di tanggal 31 Mei. Nah, di sini Rama juga mau kasih kelas satu lagi sebelum tanggal 4 Juni. Wow, luar biasa ya. Ini kelasnya juga gratis secara online, bisa diikuti sekali lagi sama sahabat siaga semuanya. Oke, kelas apa itu? Nah, ini ya, Rama share. Oke, nah jadi untuk Selasa besok, ini mohon maaf, ini salah hari ya, Selasa besok tanggal 30 Mei. Nah, ini kita adakan sekali lagi untuk kelas edukasi pranikah dan juga rumah tangga dengan judul mengenal red flag pasangan. Wah, ini luar biasa ya, red flag pasangan ini kita akan bahas, kita kupas tuntas dengan pembicara yaitu Mbak Nur Rofiko sebagai penulis buku Siapkah Kamu Menikah, dan juga sebagai Safety Healing Movement, terapis pernikahan dan juga pernikahan dan keluarga, begitu ya. Jadi kita hadirkan di kelas edukasi pernikahan dan juga rumah tangga ini
dengan pemateri-pemateri yang handal, pemateri-pemateri yang fokus di bidangnya untuk membahas soal isu-isu dan juga materi-materi dan wawasan terkait rumah tangga. Seperti itu, luar biasa ya. Jadi jangan sampai lewatkan. Besok Selasa 30 Mei di jam 7 di jam yang sama, sahabat siaga jangan lewatkan untuk mengikuti kelas online sekali lagi. Oke ya, sambil menyambut untuk 4 Juni yang akan datang. Ya, sambil daftar langsung aja untuk 4 Juninya, jangan sampai kelewatan karena kelas yang offline di Surabaya itu terbatas. Jadi ajak sebanyak-banyaknya teman kita, barangkali bisa bermanfaat ya untuk teman-teman kita, karena tadi sahabat siaga juga sudah merasakan manfaatnya seperti itu. Nah, itu luar biasa nih. Oke. Nah, ini stop sharing dulu. Oke, seperti itu sahabat siaga. Oke ya. Wah, ini sudah banyak banget yang ngechat. Boleh ya, Rama baca sedikit aja izin live. Oh, udah ada yang izin live ya. Jadi lebih berhati-hati dan terus memperbaiki diri itu bagus banget ya. Dan ini ada ucapan jazakillah khair Mbak. Semoga apa-apa yang disampaikan menjadi ladang amal kebaikan. Terima kasih juga untuk panitia, MC dan rekan-rekan semuanya. Salam dari Karawang, izin live, ada keperluan. Acaranya sangat luar biasa Kak. Ditunggu kembali materi-materi berikutnya ya, syukron. Sama-sama untuk Rizky Andika. Oke. Nah ini ada juga ucapan wah Mbak Rofiko. Wah ini ada yang nunggu Mbak Rofiko nih ya untuk hari Selasa besok. Makanya jangan lupa untuk sahabat siaga jangan sampai lewatkan, ikuti terus materi kita di kedepannya gitu ya. Langsung aja. Nanti bisa chat ke admin untuk gabung di grup ya, biar nggak ketinggalan materi-materi berikutnya.